AST 1218 resep untuk garis keturunan emas Valet. Putri sulung menerobos. Saya tidak pernah berpikir bahwa Anda akan menjadi seorang alkemis juga. Saya pikir memurnikan iblis adalah keahlian Anda. Batu kapur spiritual 10.000 tahun ini sudah dianggap layak. Sepertinya Anda harus sangat kuat dalam hal memurnikan obat-obatan. Putri sulung memandang King Sui dengan nakal. Dia sepertinya telah melihat sesuatu. Seperti yang dia pikirkan, Putri sulung telah menemukan segalanya, hanya saja dia tidak menanyainya tentang hal itu. Dia tahu bahwa ada beberapa hal yang tidak boleh ditanyakan secara acak. Jika orang itu tidak ingin membicarakannya, tidak ada gunanya bahkan jika dia bertanya. Kurasa begitu, hanya saja aku kekurangan resep untuk itu. Selama saya memiliki bahan-bahan yang tercantum pada resep serta resep itu sendiri, pada dasarnya saya akan dapat membuatnya. King Sui tidak melebih-lebihkan. Dia benar-benar mampu untuk itu. Ditambahkan bahwa ada beberapa rumput ular emas dalam alam Valet Jade Immortal, tingkat keberhasilan pada dasarnya tidak menjadi masalah. Oh, kamu yakin? Putri sulung memandang King Sui dengan kaget. Tentu saja, itu seharusnya tidak menjadi masalah. Mungkinkah ada sesuatu yang Putri sulung ingin saya bantu buatkan? King Sui bertanya dengan heran. Benar-benar ada satu. Saya ingin tahu apakah Anda dapat membantu saya dengan itu. Saya memiliki resep serta bahan untuk itu. Sayangnya, saya hanya punya satu untuk diri saya sendiri. Tetapi semua alkemis yang saya temukan hanya akan memberitahu saya bahwa peluang keberhasilan mereka kurang dari 10%. Makanya, saya tidak pernah berani mencobanya. Saya takut gagal, sekali gagal, itu akan sangat memukul saya. Tingkat keberhasilan 10% tentu terlalu rendah, kata Putri sulung sambil menghela nafas. Bolehkah saya melihat resep Anda? Hanya setelah melihatnya, saya akan dapat memberi Anda jawaban yang pasti, kata King Sui setelah berpikir sejenak. Tentu saja, saat Putri sulung berbicara, dia mengeluarkan perkamen binatang berwarna emas ungu. Saat dia mengeluarkannya, fluktuasi ki spiritual yang kuat memancar darinya. Hanya dari fakta bahwa resep-resep tersebut dicatat pada perkamen binatang, dia sudah dapat mengatakan bahwa resep ini luar biasa. Saat King Sui mengambilnya, seutas aura menyegarkan memasuki tubuhnya melalui meridian di jari-jarinya. Itu benar-benar sensasi yang aneh. Setelah itu, King Sui menyadari bahwa darah di dalam garis darah emas violetnya tampaknya menjadi sedikit lebih kental. Ini terlalu aneh, hanya ki spiritual dari perkamen binatang yang mampu membuat garis darah emas violet di dalam dirinya lebih tebal. Bisa dilihat betapa berharganya perkamen binatang ini. Tetapi King Sui tahu bahwa resep yang tertulis di atasnya bahkan lebih berharga. Resep untuk garis darah emas violet. Beberapa kata sederhana itu mengejutkan King Sui. King Sui ingat mutiara garis darah emas Valet miliknya sendiri. Itu adalah hal-hal yang tertinggal dari zaman kuno. Dia tidak tahu apakah dia akan berakhir dengan Valet Gold Bloodline Pearl tepat setelah dia menyempurnakan resep ini. Atau mungkinkah sesuatu yang lain? Bisakah itu membuat semua darah di dalam tubuh seseorang berubah menjadi darah emas ungu sekaligus? Sangat cepat, King Sui menggelengkan kepalanya. Itu tidak akan menjadi tirani karena tidak ada yang berani mengambilnya jika itu masalahnya. Mungkinkah kemurnian garis darah emas Valet berbeda? Sampai sekarang, garis darah emas Valet King Sui sudah setebal wol rajut. Itu berwarna emas ungu. Pada awalnya, itu tidak sekuat sekarang. Ini juga karena tubuh fisiknya semakin kuat di kemudian hari. Sebelumnya, itu hanya dimulai dengan setetes darah emas Valet. Itu seperti benih. Perlahan, itu berlipat ganda dan membentuk garis. Akhirnya, kepala dan ekor garis itu bahkan terhubung dan membentuk sebuah siklus. Mungkinkah resep garis keturunan emas Valet ini adalah mutiara garis keturunan emas Valet? Setelah berpikir sebentar, King Sui merasa agak kacau. Dia harus melihat bahan-bahan yang terdaftar terlebih dahulu. Dengan cara ini, dia akan dapat mengetahui tentang fungsi dari resep garis darah emas Valet. Resep, rumput kaisar emas Valet, teratai langit 3 daun, ginseng yang berumur di atas 8.000 tahun, akar Fleche Flower yang berumur di atas 8.000 tahun, Lingzi yang berumur di atas 8.000 tahun, inti iblis tingkat 4, inti binatang iblis tingkat 4. Efek, tanamkan garis darah emas ungu dalam darah konsumen, biarkan darah membentuk garis keturunan emas ungu dalam waktu 3 tahun. Itu juga bisa membuat garis darah emas Valet dari orang-orang yang awalnya sudah memilikinya menjadi lebih murni. Seseorang hanya bisa meminumnya sekali setiap 10 tahun dan 10 kali seumur hidup. Membaca sampai titik ini, King Sui sudah mengerti bahwa sebenarnya, benda ini hampir sama dengan mutiara garis keturunan emas Valet. Hanya saja yang ini juga bisa digunakan untuk meningkatkan kualitas garis darah emas Valet,
semakin memperkuat energi yang tersembunyi di dalam garis keturunan tersebut. Namun, kemungkinan besar efeknya tidak akan sekuat mutiara saat pertama kali meminumnya. Ini jelas merupakan hal yang baik. Meskipun King Sui memiliki mutiara garis keturunan emas valet, itu adalah sesuatu yang dia dapatkan tanpa usaha apapun. Dia tidak akan pernah bisa merasakan kegembiraan seseorang yang mendapat resep untuk resep garis darah valet gold. Banyak orang di seluruh benua mendambakan garis darah emas dan garis darah emas valet. Ada juga yang mendambakan silver bloodline. Sifat darah orang-orang ini memiliki kualitas yang berbeda serta prestasi. Selama mereka memiliki garis keturunan yang baik, meskipun berkultivasi seperti yang dilakukan orang normal, pencapaian mereka akan 10 kali lipat atau bahkan jauh lebih besar dibandingkan dengan orang biasa. Setelah melihat semuanya, King Sui mengangkat kepalanya dan tersenyum, saya 100% yakin saya bisa memperbaiki ini. King Sui memikirkannya. Bahkan jika dia gagal, dia masih memiliki mutiara garis keturunan emas valet. Dia tiba-tiba memikirkan Yan Jinyu dan merasa perlu untuk memberinya satu. Oleh karena itu, dia merasa tidak perlu menyembunyikannya dari Putri Sulung. Dia sekali lagi bertanya, saya memiliki sesuatu dengan saya yang mirip dengan mengubah sifat darah seseorang. Aku ingin tahu apakah Putri Sulung telah melihatnya. Kamu memiliki garis darah emas valet. Putri Sulung tampak sedikit terkejut ketika dia menatap King Sui. Hanya ada seutas darah emas ungu di dalam tubuhku saat ini. Bagaimana dengan ini? Karena Anda telah banyak membantu saya, mengapa Anda tidak mengambil mutiara garis keturunan emas valet yang saya miliki terlebih dahulu? Setelah saya memperbaiki pil obat untuk Anda nanti, kami akan mencoba mengkatalisasi prosesnya. Apakah itu akan lebih baik? King Sui masih mengatakannya. Dia bisa merasakan bahwa wanita ini benar-benar jujur. Dia adalah teman yang layak untuk dibuat. Kamu semakin misterius sekarang. Mengapa Anda tidak memberitahu saya lebih banyak tentang rahasia Anda? Saya merasa semakin penasaran. Putri Sulung tersenyum. Senyumnya itu sudah cukup untuk menggulingkan kota dan negara. Putri Sulung, tidakkah kamu tahu bahwa seorang wanita tidak dapat merasakan keingintahuan sebesar ini terhadap seorang pria? Ini akan membuatmu kehilangan dirimu sendiri, kata King Sui dengan nada genit. Hehe, di mataku, kamu adalah bocah kecil yang misterius, Putri Sulung mengatakan sesuatu yang membuat King Sui merasa sangat kesal. Meski begitu, dia tidak memasukkannya ke dalam hati. Dia mengeluarkan mutiara garis darah emas valet dan memberikannya kepadanya. Ini adalah mutiara surgawi emas valet. Saya mendapatkan beberapa dari mereka secara tidak sengaja. Ini dapat membantu menanam setetes darah emas valet di dalam tubuh Anda. Seiring waktu dan kultivasi Anda, perlahan-lahan akan berlipat ganda. Mengikuti peningkatan jumlahnya, itu akan membantu membuat kekuatan dalam darah Anda menjadi lebih kuat. Perlahan-lahan, itu akan membuat darah emas ungu menguasai darahmu dan membuat darahmu dipenuhi dengan kekuatan darah ungu. Baiklah, terima kasih kalau begitu. Sebenarnya, akhir terbaik yang saya pikirkan tentang resep ini adalah yang ini. Saya tidak pernah berpikir bahwa saya akan bisa menyadarinya secepat ini. Apakah Anda keberatan jika saya mengambilnya? Putri Sulung mengambil alih botol porselen yang diserahkan King Sui. Biarkan aku bertindak sebagai pelindungmu. King Sui merasa bahwa dia memenuhi syarat untuk mengatakan ini sekarang. Dia juga memanggil gajah naga sisik emas. Putri Sulung tersenyum dan mengangguk. Setelah itu, dia membuka botol porselen dan menelan mutiara keturunan emas valet di dalamnya. Jangan meremehkan setetes darah emas valet. Bahkan satu tetes kecil saja sudah menjadi kekuatan yang sangat besar. Ini hanya sebuah benih. Di masa depan, itu adalah sesuatu yang bisa berakhir sebagai pohon yang tinggi dan besar. Cahaya ungu mulai mengelilingi tubuh Putri Sulung. Aura besar muncul, melepaskan ki ungu yang mengelilinginya, menambahkan semacam perasaan surgawi dan mempesona pada kecantikannya yang sudah seperti dewi. Apa yang terjadi setelahnya adalah yang lebih mengejutkan King Sui. Tubuh Putri Sulung tiba-tiba bersinar dengan lingkaran cahaya putih yang melimpah dan menyelimutinya di dalamnya. Itu seperti kepompong yang sangat besar. Setelah itu, pedang ki putih besar keluar dari tubuhnya dan langsung naik ke langit. Untungnya, aura tirani ini tidak menyebar ke sekitarnya. Itu hanya menembus melalui udara. Itu tampak seperti mencoba menembus langit. Dia menerobos. Namun, lingkungan sekitar masih sangat sepi. Sepertinya gerakan semacam ini tidak menarik perhatian siapapun. Untungnya, seluruh proses tidak memakan waktu lama. Cahaya menghilang dan tubuh Putri Sulung mulai terlihat lebih jelas. Wajahnya membawa semacam aura yang menyerupai ilusi dan juga peri. Perasaan itu benar-benar aneh. Rasanya seolah-olah dia telah menjadi peri sendiri. Ada senyum tipis di wajahnya, tetapi pada saat yang sama sepertinya tidak demikian.
Saat dia melihat King Sui, bibirnya yang sedikit melengkung dan dia tersenyum. King Sui di sisi lain, benar-benar terpana kali ini. Pikiran King Sui menjadi kosong melihat senyumnya. Namun, kedua matanya masih terlihat tenang. Itu adalah semacam kekaguman terhadap kecantikan. Pada saat dia sadar kembali, dia merasa sedikit malu, kamu terlihat secantik peri. Kecantikanmu tiada taranya. Aku sudah cukup senang bisa mendengar pujianmu. Terima kasih. Aku telah menerobos. Putri sulung mengulurkan tangannya dan mengeluarkan sachet sutra interspatial untuk King Sui. Saya akan memberi Anda obat-obatan dan resep di sini. Tidak ada gunanya aku menyimpannya. Aku akan mengambil semuanya kalau begitu. Oh dan selamat telah menerobos, kata King Sui saat menerimanya. Sebenarnya, tidak masalah apakah dia menginginkan resep ini. Dia sudah menghafalnya. Jika dia menolak mereka, sepertinya dia menghindari mereka. Juga, Putri Sulung sudah puas setelah mendapatkan keuntungannya sendiri. Yang paling penting, dia tidak dapat menemukan bahan yang cukup untuk saat ini. Oleh karena itu, resepnya pada dasarnya tidak berguna saat ini. Namun, dia masih bisa memperbaikinya sekali lagi. Dia tidak yakin berapa banyak yang bisa dia saring darinya. Bagaimanapun, kami dianggap teman. Anda tidak harus begitu formal. Oh ya, aku sudah mendengar kabar tentang istrimu. Dia sekarang dikonfirmasi berada di Divine Might Dynasty. Tapi dia bukan milik dinasti itu sendiri. Dia ada di Holy Maiden of Lotus Sect, kata Putri Sulung kepada King Sui. Sekte teratai. King Sui merasa sangat curiga. Dia tahu bahwa Di Chen adalah anggota Lotus Realm ketika dia berada di 5 benua. Itu karena dia menyerap platform teratai objek suci yang menyebabkan dia menjadi terlalu kuat dan menyebabkan dia untuk langsung melihat melalui dunia manusia. Semua ini terutama karena perubahannya terlalu signifikan. Itu seperti ketika orang normal segera dipromosikan menjadi raja sebuah dinasti. Semua ini terjadi begitu tiba-tiba sehingga untuk sesaat, dia tidak dapat mencernanya. Sekte Lotus sangat kuat. Sekte ini terletak di dinasti Divine Might. Legenda mengatakan bahwa itu adalah sekte tingkat 3 puncak. Tetapi ada lebih banyak legenda yang mengatakan bahwa kekuatan sejati sekte teratai bahkan melampaui dinasti perkasa surgawi. Kami tidak tahu apakah itu nyata untuk saat ini. Tapi Lotus Sect memegang posisi yang sangat tinggi di Divine Might Dynasty. Biasanya, sekte tidak akan secara sukarela mengambil bagian dalam pertempuran. Selanjutnya, mereka berjalan melintasi benua untuk melakukan pekerjaan amal. Karenanya, ada banyak orang yang mendukung mereka. Berbicara sampai saat ini, Putri Sulung memandang King Sui. Tapi semua ini tampak sangat aneh di mata King Sui. Mungkinkah Sekte Lotus menjadi pertandingan melawan dinasti kelas 4? Mungkinkah itu cocok dengan Akademi Rahasia Surga? Apakah benar-benar hanya ada 3 organisasi dengan kekuatan kelas 4 di benua Oshe Barat? Sebelumnya, dia juga pernah mendengarnya. Ini hanya di permukaan. Selain itu, Akademi Rahasia Surga, Dinasti Divine Might, dan dinasti kelas 4 lainnya adalah kekuatan dari bertahun-tahun yang lalu. Tidak ada yang yakin apakah mereka masih dinasti kelas 4. Apakah masih ada lebih banyak kekuatan kelas 4 yang tersembunyi di bawah benua Oshe Barat? Selain itu, 3 kekuatan kelas 4 bersama-sama juga hanya mencakup setengah dari wilayah benua Oshe Barat. Tidak ada yang bisa memastikan apa yang tersembunyi di dalam benua yang begitu besar. Untuk saat ini, dia harus terus membuat dirinya lebih kuat. Hanya ketika dia menjadi lebih kuat dia bisa bertemu Di Chen sekali lagi. Jika tidak, bahkan jika dia pergi ke sana, kemungkinan besar juga akan sia-sia. King Sui berharap dia dapat membantunya menemukan hal-hal dan orang-orang yang dia sayangi. Dia juga berharap bahwa dia akan bisa sekali lagi jatuh cinta padanya. Dia tidak berencana untuk menggunakan 2 buah Heart Mechet dalam alam Valet Jade Immortal. Mungkin setelah menggunakannya, dia bisa membuat Di Chen kembali ke sisinya. Tapi pikiran bawah sadarnya tidak terlalu menyukai ide itu. Kecuali dia benar-benar tidak punya pilihan, dia pasti tidak akan menggunakan buah hati. AST 1219 cairan spiritual, pelet garis darah emas Valet, tragisnya kekurangan bahan medis. Pada saat King Sui kembali sadar, Putri Sulung sudah menatapnya dengan tenang. Dia melanjutkan dan berkata dengan gembira, terima kasih. Hanya keberadaannya yang perlu saya ketahui. Ini akan membuat saya lebih mudah untuk mencarinya lain kali. Kenapa kamu tidak pergi sekarang? Putri Sulung dapat merasakan bahwa King Sui sangat ingin melihat Di Chen. Oleh karena itu, dia secara naluriah menanyainya tentang hal itu. Sebelum ini, dia tidak pernah bertanya kepada siapapun tentang hubungan cinta mereka. Ini adalah pertama kalinya dia melakukannya. Tidak ada gunanya aku pergi. Kami akan mengesampingkan ini untuk saat ini. Oh ya,
Apakah ada dinasti kelas 5 di benua Oshe Barat? Oh tunggu, kikuk saya bahkan belum bertanya tentang kekuatan master tingkat 4 tingkat puncak. King Sui menggelengkan kepalanya dan menertawakan dirinya sendiri. Kekuatan master tingkat 4 negara puncak adalah sekitar 2 juta nimbus. Dinasti kelas 4 tidak hanya memiliki master negara kelas 4, mereka juga memiliki beberapa kelas 5. Alasan kenapa aku tidak memberitahumu terakhir kali adalah karena kekuatanmu. Sekarang, meskipun Anda memperoleh gajah naga, saya masih berharap Anda akan lebih berhati-hati. Putri Sulung tersenyum dan menjelaskan. Kekuatan gajah naga skala emas sekarang setara dengan master tingkat 4 negara puncak. Sekarang, King Sui juga mengetahui bahwa perbedaan kekuatan antara pemula dan master tingkat 4 tingkat puncak seperti perbedaan kecerahan antara cahaya kunang-kunang ke matahari dan bulan. Itu hampir jurang yang tidak bisa dilewati. Putri Sulung telah menerobos. Aura seperti dewa yang terpancar dari tubuhnya, pesonanya yang saleh serta kecantikannya yang luar biasa membuat King Sui bertanya-tanya apakah dia telah melampaui master negara tingkat 4 dan setidaknya menjadi master negara tingkat 5. Ini hanya asumsi King Sui. Tapi dia bisa merasakannya dengan sangat kuat. Meskipun demikian, dia tidak bertanya padanya tentang hal itu, dia juga tidak punya waktu untuk peduli dengan masalah orang lain. Namun demikian, dia masih berharap Putri Sulung akan menjadi lebih kuat. Saya mendengar bahwa ada orang-orang dari Sekte Lord juga beberapa Saint Child apapun yang mencoba menjemput Anda, kata King Sui dengan santai. Dia hanya bermaksud memberitahunya tentang hal itu karena kebaikan. Dia tidak bermaksud lebih dari itu. Ya aku tahu. Terima kasih atas perhatianmu. Orang-orang itu tidak cukup kuat untuk mengancamku. Putri Sulung memandang King Sui. Ketika dia mengatakan itu, dia mengungkapkan semacam keanggunan yang dimiliki oleh seorang wanita cantik. Rasanya benar-benar mengharukan. Itu keren. Tidak lama kemudian, baik Putri Ketujuh dan Yan Jinyu juga menuju ke sini. King Sui segera memberi mereka masing-masing mutiara garis keturunan emas valet. Meskipun dia tidak memiliki banyak, dia masih memiliki beberapa. Apalagi sekarang, dia juga mendapatkan resepnya. Dia yakin bahwa dia akan berhasil mendapatkan hal-hal yang tercantum di dalamnya. King Sui agak bias. Dia ingin menunjukkan kepada Putri Sulung bahwa dia peduli padanya. Sejak King Sui datang ke sini, mereka adalah orang-orang yang paling dekat dengannya. Tentu saja, Yu Ruyan adalah istrinya. Di dalam seluruh Akademi Rahasia Surga, satu-satunya orang di sisinya adalah Putri Sulung, Putri Ketujuh serta Yan Jinyu. Tian Jiange juga dianggap sebagai teman yang cukup baik, setidaknya dia berbeda dibandingkan dengan orang lain. Selain itu, King Sui juga memiliki musuh dengan Pangeran Fu dari Saint Child Band. Dia tahu bahwa cepat atau lambat, mereka akan saling bertarung. King Sui tidak terlalu khawatir tentang ini. Hati-hati dengan Saint Child Band. Tapi kurasa itu tidak akan menjadi masalah bagimu. Sebelum Putri Sulung pergi, dia memberi King Sui pengingat. Setelah mereka semua pergi, King Sui dan gadis kecil itu pergi berjalan-jalan di sekitar halaman. Itu sudah matahari terbenam. Halamannya sekitar 5 hektar, yang lebih dari cukup bagi mereka untuk berjalan-jalan. Selama waktu ini, King Sui akan mengajak gadis kecil itu jalan-jalan setiap hari. Pertama, itu bisa membantu menghilangkan kebosanannya. Kedua, itu juga membantu meringankan ki yang sangat buruk di dalam hati gadis itu. Jangan remehkan kegiatan seperti itu. Persis seperti ini, dengan seluruh tubuh dan pikiran mereka rileks, mereka berjalan perlahan dan bernapas dengan tenang. Situasi seperti ini dapat membantu seseorang menenangkan pikirannya. Jika mereka memikirkan hal-hal lain sekarang, itu bisa membantu mereka membuat keputusan yang lebih rasional. Berjalan santai tidak hanya cocok untuk orang tua biasa. Itu memainkan peran penting bahkan dalam kehidupan prajurit dan ahli. Hal yang sama berlaku untuk pasangan, juga suami istri. Oleh karena itu, berjalan membawa keuntungan besar. Selama waktu ini, King Sui biasanya akan tetap diam dan perlahan berjalan berdampingan dengan gadis itu. Dia juga akan mengamati pemandangan di sekitarnya serta matahari terbenam. Tentu saja, dia juga akan melihat gadis itu dari waktu ke waktu. King Sui tidak tahu kapan dia bisa mengubah gadis kecil itu menjadi gadis biasa, seperti memiliki aspek yang dimiliki gadis normal daripada hidup dengan kebencian terhadap orang-orang dan dunia. Bocah kecil, jika ada hari ketika kamu ingin pergi dari sini, aku harap kamu akan memberitahuku tentang itu dan memberitahuku tentang apa yang kamu rencanakan untuk dilakukan, kata King Sui sambil menghela nafas. Dia tahu bahwa akan datang suatu hari ketika gadis itu akan pergi. Alasannya karena ada hal-hal yang dia simpan dalam pikirannya. Meskipun tampaknya saat ini, aura buruknya telah melemah, King Sui tahu bahwa saat dia terus menjadi lebih kuat,
aura buruk di dalam hatinya akan, sebaliknya, mengikuti dan diperkuat. Karenanya, dia sadar bahwa gadis itu pada akhirnya akan pergi. Pada hari itu, gadis itu akan mulai melakukan hal-hal sendiri. Baiklah, aku akan melakukannya. Bolehkah aku memanggilmu ayah tiriku? Gadis itu bertanya pada King Sui setelah merenung lama. Sejak hari ketika aku membawamu kembali bersamaku, aku sudah mulai melihatmu sebagai putriku sendiri. Ini adalah takdir kita. King Sui berjalan perlahan sambil memegang tangannya. Ada beberapa hal di dunia yang tidak membutuhkan alasan. Kadang-kadang, seseorang juga tidak memerlukan tujuan untuk melakukan hal-hal tertentu. Seperti yang dikatakan orang, banyak hal yang akan tumbuh di taman bahkan jika mereka awalnya tidak ditanam di sana. Tidak seperti inkarnasi sebelumnya. Dia sudah bisa menghitung nilai dan pengembaliannya sebelum dia mulai melakukan sesuatu. Hari ini, King Sui juga membuat gadis kecil itu mengambil mutiara garis keturunan emas valet dan hal-hal lain seperti pil halau. Kekuatan gadis itu sekali lagi meningkat tajam. Namun, yang membuat King Sui senang adalah darah emas ungu. Hanya satu tetes saja sudah mampu menekan aura buruk dalam dirinya. Jika dia tahu bahwa ini akan terjadi, dia akan membuatnya menerimanya lebih awal. Jika itu di masa lalu, dia harus mengandalkan tinju Tai Chi untuk menekan aura buruk dalam dirinya. Tapi sekarang, bahkan jika dia tidak mengolah tinjunya, dia masih bisa menjaga ketenangannya sendiri dan tidak terpengaruh oleh aura mengerikan. Saat King Sui melihat ini, dia menghela nafas lega. Darah emas valet memiliki lebih banyak keuntungan untuk anak perempuan. Aura bawel dipasangkan dengan aura tirani, kedua aura itu adalah jenis keberadaan yang hampir seperti beresonansi satu sama lain. Mata gadis itu bersinar dengan cahaya ungu samar. Sifat tubuhnya samar-samar mengalami sedikit perubahan. Pada malam hari, King Sui memasuki alam valet jade immortal. Dia sudah memiliki semua bahan yang dibutuhkan untuk cairan spiritual dan sudah bisa memperbaikinya. Dia tidak tahu apa fungsinya. Untuk beberapa alasan, resep tidak menyebutkan penggunaan cairan spiritual saat pertama kali keluar. Meski sedikit kesal, perasaan tidak tahu apa yang harus diantisipasi juga cukup mengasyikkan. Batu kapur spiritual 10.000 tahun adalah stalaktit yang berharga. Itu hanya bisa ditemukan di pegunungan tertentu. Hanya satu tetes saja sudah sangat berharga. Putri Chang memberi King Sui sebanyak satu botol. Rumput roh berbulu mungkin terlihat sangat normal tetapi aura yang dipancarkan darinya masih sangat kuat. Bahkan orang biasa akan dapat merasakan bahwa ini bukan rumput biasa. Ini semua dianggap rumput spiritual. Biasanya, ramuan obat dengan usia lebih dari 5.000 tahun akan dianggap sebagai rumput spiritual. Adapun yang berusia di atas 3.000 tahun, mereka dianggap ramuan obat berkualitas tinggi. Setelah melakukan semua ini, King Sui mulai memperbaiki obatnya. Kali ini, King Sui menambahkan rumput ular emas sambil memperbaiki obatnya. Terlepas dari kenyataan bahwa tingkat keberhasilannya tinggi, dia masih takut gagal. Ramuan obat ini adalah semua hal yang hanya bisa ditemukan sangat jarang. Selain itu, dia memiliki sangat sedikit dari mereka, oleh karena itu, dia tidak bisa meninggalkan ruang untuk kegagalan. Kali ini, yang mengejutkan King Sui, proses pemurnian obat-obatan berjalan dengan sangat lancar. Selanjutnya, seluruh proses tidak memakan waktu lama. Dia berhasil memperbaikinya setelah hanya 7 hari. Pada saat kuali besi batu api emas mendingin, King Sui dengan cepat melanjutkan dan membukanya. Ada 9 pil obat bulat berwarna putih salju di kuali besi batu api emas. Mereka seukuran kelereng dan semuanya bersinar dengan cahaya yang cemerlang. Selanjutnya, mereka juga dalam keadaan cair. Pil obat dalam keadaan cair. Cairan rohani. Mereka tampak seperti mutiara cair yang lengket dan pekat. King Sui mengeluarkan beberapa botol obat dan memasukkannya. Setelah itu, King Sui melanjutkan untuk melihat tetes terakhir cairan spiritual di dalam kuali besi batu api emas dengan teknik penglihatan surgawinya. Dia memiliki harapan yang tinggi untuk fungsi cairan spiritual. Cairan spiritual, mengendurkan urat dan mencuci sumsum tulang. Ini mencuci dan memperkuat tulang seseorang dan membantu membersihkan serta memperkuat organ. Itu juga mencuci dan memperkuat darah, sangat meningkatkan kualitas tubuh konsumen dan memicu potensi tersembunyi di dalamnya. King Sui dalam keadaan linglung. Meskipun cairan spiritual tidak secara teknis meningkatkan kekuatan seseorang, itu masih akan dianggap sebagai eksistensi pada tingkat yang sama dengan obat suci. Alasannya karena itu adalah obat yang meningkatkan kualitas dan mengubah sifat tubuh seseorang. Pada dasarnya, itu adalah obat yang lengkap yang membantu meningkatkan potensi tersembunyi seseorang. Setiap individu dibatasi hanya untuk mengambil satu tetes. Tanpa ragu-ragu, King Sui menurunkan drop dari Golden Flint Iron Cauldron.
Sensasi samar dan menyegarkan mulai menyebar dengan cepat ke seluruh tubuhnya. Itu adalah perasaan yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Rasanya benar-benar nyaman. Setelah itu, jari kelingking King Sui menjadi hitam. King Sui dengan tenang mengambil jarum emas dan segera menusuknya melalui jari kelingkingnya. Darah kotor hitam legam segera menyembur keluar darinya. Itu adalah zat tidak murni di dalam tubuhnya yang dilepaskan. Ini saja sudah cukup untuk membuktikan betapa hebatnya cairan spiritual itu. Alasannya karena sudah lama sejak King Sui terakhir kali menghilangkan kotoran di dalam tubuhnya. Kali ini, dia berhasil melepaskan banyak dari mereka hanya dalam waktu singkat. Ini adalah zat tidak murni yang lebih terkonsentrasi yang bersembunyi lebih dalam di dalam tubuhnya. Meskipun kekuatan King Sui tidak segera meningkat, baik potensi tersembunyi maupun fisik tubuhnya mengalami peningkatan yang signifikan. Ini seperti ember yang sudah penuh dengan air. Cairan spiritual mengubah ember menjadi tangki. Meskipun jumlah airnya tidak bertambah, jumlah air yang bisa ditampung di dalamnya meningkat. King Sui benar-benar puas. Bagaimanapun, ini sudah dianggap King Sui memasang batu bata dan ubin untuk menyerap energi dalam dirinya di masa depan. Ini dianggap sebagai langkah yang cukup signifikan, sedemikian rupa sehingga membuat King Sui merasakan dorongan untuk segera memperbaiki energi. Namun demikian, dia dengan paksa mencoba menahan keinginan itu. Kecuali dia dipaksa ke akhir baris oleh orang lain, dia tidak ingin mengambil taruhan berisiko seperti itu begitu cepat, apalagi dia juga merasa tidak akan lama sampai dia bisa memperbaikinya. Apa itu? Titik terburu-buru. Cairan spiritual adalah barang yang bagus. Sayangnya, dia hanya memiliki sedikit. Oleh karena itu, yang terbaik adalah meninggalkannya untuk saat ini. King Sui berencana untuk beristirahat terlebih dahulu sebelum mulai memperbaiki pelet garis darah emas valet. Kali ini, secara mengejutkan, dia membutuhkan 49 hari untuk melakukannya, yang jauh lebih lama dari sebelumnya. Ini membuat King Sui benar-benar terdiam. Selama seorang alkemis memurnikan obat kelas atas, itu akan memakan waktu paling lama 10 hari atau lebih. Jika mereka gagal, ramuan obat tidak hanya akan terbuang sia-sia tetapi juga waktu yang dia investasikan untuk membuatnya. Semakin baik obatnya, semakin rendah tingkat keberhasilannya untuk disempurnakan. Inilah tepatnya mengapa Putri Sulung menyimpan ini selama ini. Meskipun King Sui tahu bahwa dia bisa berhasil, dia masih merasa sedikit gelisah karenanya. Bagaimanapun, ini adalah pelet garis darah emas valet, sebuah eksistensi yang sejenis dengan mutiara garis keturunan emas valet. Itu adalah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan sesuatu yang tersisa dari zaman kuno. Setelah membukanya, King Sui terkejut menemukan bahwa ada 30 dari mereka. Ini sudah dianggap jumlah yang cukup layak. Faktanya, bahkan King Sui merasa ini di luar normal. Sayangnya, ramuan obat hanya bisa digunakan untuk pemurnian sekali. Jika itu cukup untuk digunakan 2 kali, kemungkinan besar Putri Sulung akan mencari beberapa alkemis terkenal untuk memperbaikinya. AST 1220 Kompetisi Pertukaran Akademi Rahasia Surga dan Dinasti Divine Might. Itu baik-baik saja bahkan jika itu adalah pertaruhan. Jika itu berhasil, itu akan terlalu berpengaruh padanya. Sangat disayangkan bahwa hanya ada cukup untuk satu proses pemurnian dan dia hanya bisa menahan diri. Jika setidaknya ada tingkat keberhasilan 30%, dia akan berani mencobanya. Sangat disayangkan bahwa tingkat keberhasilannya kurang dari 10%. Bahkan jika dia memiliki rumput ular emas, tingkat keberhasilannya akan kurang dari 20%. Itu hanya sedikit lebih tinggi. Putri Sulung tidak bisa melihat harapan dalam hal ini. Inilah mengapa dia menunggu sampai sekarang. 30% tidak dianggap kecil. Setiap orang hanya bisa mengambil paling banyak 10 dan waktu yang dibutuhkan antara setiap asupan sangat lama. Namun, King Sui mampu mengambil 10 dari mereka dalam jangka waktu yang sangat singkat. Tentu saja, orang lain mungkin memiliki beberapa hal lain yang dapat menggantikan waktu dan dengan demikian memperpendek interval antara setiap pil. Meskipun pada prinsipnya akan membutuhkan waktu yang sangat lama, pada kenyataannya waktu yang dibutuhkan akan lebih singkat. King Sui berharap dia bisa mendapatkan 10 pil karena dia merasa 10 pelet garis darah emas valet akan berdampak sangat besar padanya. Namun, dia tidak terbiasa mengambil begitu banyak untuk dirinya sendiri. Dia telah memberi Putri Sulung mutiara garis keturunan emas ungu. Jika itu yang terjadi, dia hanya bisa menggunakan mutiara garis keturunan emas valet lainnya untuk menukar 10 pelet garis keturunan emas ungunya. Di waktu yang tersisa, King Sui fokus pada pelatihannya. Dia berharap bisa membawa Cell of Rock ke tahap sukses besar atau tahap kesempurnaan besar secepat mungkin. Hanya dengan begitu dia akan memiliki kesempatan untuk mempelajari bentuk duo naga Phoenix yang legendaris. Bentuk rock sudah sangat kuat,
apalagi bentuk duo naga Phoenix. Namun, dia masih mengolah segel rock dan formasi nebula surgawi saat ini dengan cara yang sederhana. Tentu saja, dia juga akan mengolah teknik lain seperti bentuk harimau. King Sui tidak hanya mampu melakukan Seal of Rock, ia juga mampu memunculkan kesan harimau yang ganas. Karena kemampuannya yang kuat, kesan harimau putih yang dia keluarkan bahkan lebih kuat. Di masa lalu, dia hanya bisa mengeluarkan cakar harimau besar. Untuk bentuk bangau, dia juga bisa melakukan tebasan 1000 bangau. Ini akan mengeluarkan 100 bangau besar untuk membunuh musuh. Sangat disayangkan bahwa dia tidak bisa melakukan hal yang sama untuk bentuk lainnya. Prestasi King Sui juga karena dia memiliki waktu yang cukup untuk pelatihannya. Jika itu orang lain, mereka harus memilih untuk berspesialisasi dalam satu bentuk tertentu. Menghususkan diri dalam satu bentuk untuk memenangkan dunia. Dia belum berhasil dalam formasi Nebula 88 Divine. Bintang terakhir ini sangat keras kepala, menyebabkan King Sui merasa bingung juga. Namun, satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah bekerja keras untuk melatihnya dari waktu ke waktu, mengendalikannya dengan sabar. Keesokan harinya, King Sui langsung pergi ke Blazing Wind Veranda untuk mencari Putri Sulung untuk menyerahkan pelet garis darah emas Valet. Dia bahkan memberinya setetes cairan spiritual. Ini adalah pelet garis darah emas Valet Anda, dan ini adalah cairan spiritual yang telah dimurnikan dari batu kapur spiritual 10.000 tahun. Aku hanya bisa memberimu satu tetes. King Sui menjelaskan efek pelet garis darah emas Valet kepadanya. Aku akan memberimu 10. Saya membutuhkan 10, dan saya akan membiarkan mereka berdua masing-masing memiliki 5. Bagaimana menurut Anda? Mereka akan membutuhkan waktu 50 tahun sebelum mereka dapat mencerna kelima pelet tersebut. Putri Sulung tersenyum dan berkata, "Baiklah, kalau begitu kamu bisa memberi mereka 2 tetes ini. Itu mungkin akan memberi mereka keuntungan besar." King Sui menyerahkan 2 botol porselen kepada Putri Sulung. King Sui selalu menjadi orang yang bersedia membayar kembali niat baik 1000 atau bahkan 10.000 kali lipat. Dia selalu membalas niat baik dalam bentuk barang. Jika orang menunjukkan kebaikan kepadanya, dia akan bersedia membalas budi dalam beberapa kali lipat. Itu karena King Sui unik dan karena itu dia tidak terlalu peduli dengan murid berbakat biasa. Selama dia diberi waktu, dia akan mampu mengalahkan para jenius itu. Dengan 10 pelet garis darah emas Valet, King Sui mengambil satu tepat di tempat. Dia menutup matanya dan menutup diri dari dunia luar. Dia merasakan bahwa bola cairan berwarna ungu telah muncul di dantiannya. Ketika garis darah emas Valet lewat, itu baru saja melewatinya. King Sui kemudian melihat bahwa cairan berwarna ungu perlahan menghilang sementara garis darah emas Valet menjadi sedikit lebih tebal. Perubahannya sangat kecil sehingga sulit untuk dikatakan. Namun, hanya King Sui yang tahu bahwa dia menjadi lebih kuat sekali lagi. Seseorang dapat mengambil satu pelet setiap 10 tahun, tetapi King Sui hanya perlu sedikit lebih dari sebulan untuk mengambil yang lain. Ini akan memakan waktu sekitar 1 tahun untuk menyelesaikan mengambil semua 10 pelet garis darah emas Valet. Mungkin karena sudah ada Valet Golden Blood di tubuhnya sehingga tidak banyak perubahan kali ini. Dia hanya melihat bahwa ada lapisan cahaya ungu samar di tubuhnya yang menghilang dengan sangat cepat. King Sui meninggalkan beranda angin berhembus. 1 tahun. Dalam waktu 1 tahun, King Sui berharap dia bisa mendapatkan beberapa terobosan dalam Seal of Rock dan formasi Divine Nebula miliknya. Setelah itu, dia juga berharap untuk memperbaiki kekuatan di tubuhnya dalam tahun ini. 1 tahun. King Sui tenggelam dalam pikirannya saat dia berjalan. Dia ingin menemukan Di Chen sesegera mungkin. Setiap kali dia sendirian, dia akan merasa sangat kesal. Itu adalah perasaan yang tak terlukiskan. Bahkan jika itu demi Di Chen, dia harus segera memperbaiki kekuatan yang ada di tubuhnya. Itu karena mereka tidak bisa menunda lagi. Dia takut jika gajah naga sisik emas mencapai terobosan sekali lagi, dia mungkin tidak dapat memperbaikinya saat itu. King Sui, lewat sini. Saya mendengar bahwa bangsawan dinasti Divine Might datang ke Akademi Rahasia Surga kami untuk sebuah tantangan. Ketika Yan Jinyu melihat King Sui berjalan mendekat, dia tersenyum dan berkata, 2 bulan telah berlalu dan selama waktu ini, King Sui terus berkultivasi. Tubuhnya, yang telah dimodifikasi oleh cairan spiritual, sekarang tumbuh lebih kuat dengan kecepatan yang lebih cepat. 2 bulan lalu, kekuatan fisik King Sui berada di 42 nimbus, tapi sekarang sudah mencapai 47 nimbus. Bahkan kedua wanita dan gadis itu telah berkembang dan tumbuh lebih kuat pada tingkat yang lebih cepat. Kemampuan mereka tidak lagi sama seperti sebelumnya. Peningkatan kemampuan Putri Sulung seharusnya lebih banyak lagi tetapi King Sui tidak tahu.
Hal lain yang dia dengar adalah bahwa area luas di sekitar beranda angin Blazing sudah menjadi milik Putri Sulung. Ini berarti bahwa statusnya di Akademi Rahasia Surga telah meningkat jauh, lebih banyak lagi. Kerajaan Divine Might Dinasti ada di sini untuk sebuah tantangan. King Sui berjalan mendekat, merasa bingung. King Sui pada dasarnya tidak keluar selama beberapa hari terakhir dan malah menginvestasikan seluruh waktunya untuk kultivasinya. Karena itu, dia tidak menyadari banyak hal yang telah terjadi di Akademi Rahasia Surga. Dinasti Perkasa Surgawi, Dinasti Tiran, dan Akademi Rahasia Surga semuanya berada di tingkat 4. Oleh karena itu, sering ada acara sparring di berbagai level. Kali ini, orang-orang yang datang adalah anggota yang lebih muda. Ini juga merupakan bentuk interaksi. King Sui, memenangkan ronde dapat memberi Anda tingkat kontribusi yang sangat tinggi dan mereka yang memiliki kinerja yang patut dicontoh dapat dianggap sebagai murid langsung oleh beberapa sesepuh. Putri ketujuh tersenyum dan menjelaskan. Jika itu di masa lalu, King Sui tidak ingin dianggap sebagai murid langsung. Bahkan sekarang, King Sui juga tidak menginginkannya. Dia merasa tidak ada yang bisa mereka ajarkan padanya. King Sui sadar bahwa sikapnya tidak terpuji. Adalah hal yang menakutkan bagi orang untuk menjadi terlalu sombong, tidak dapat mendengarkan pendapat orang lain. King Sui juga tahu bahwa sesepuh Akademi Rahasia Surga sangat kuat dan Putri Sulung akan segera bergabung dengan jajaran Asosiasi Penatua. Begitu dia melakukannya, dia akan menjadi penatua termuda di Akademi Rahasia Surga. Ini juga mencerminkan betapa kuatnya sesepuh di Akademi Rahasia Surga. Namun, jika hanya agar dia bisa diterima sebagai murid langsung oleh seorang penatua, King Sui sebenarnya tidak terlalu bersedia. Saat ini, dia hanya perlu memperbaiki kekuatan itu dan mencapai terobosan dalam formasi nebula surgawi untuk bisa menjadi lebih kuat dengan kecepatan yang luar biasa. Ayo, mari kita pergi dan melihat. Yan Jinyu menyarankan. King Sui mengangkat kepalanya dan melihat bahwa Tian Jiange juga ada di sana, jadi dia berjalan mendekat. Dia pikir akan baik untuk melihat bagaimana performa terbaik di antara generasi muda di benua Oshe Barat. Saudara laki-laki, ketika Tian Jiange melihat King Sui, dia berjalan dengan gembira. Setelah bertemu di Huge Desolated City sebelumnya, mereka tidak pernah bertemu lagi sejak itu. Mereka tidak sengaja mencoba untuk lebih dekat satu sama lain. Bisa jadi karena kepribadian mereka memang seperti itu. Tapi ini bagus juga. Mereka tidak merasa jauh saat bertemu kembali. Saudaraku, apakah kamu akan mengambil bagian kali ini? King Sui tersenyum dan bertanya. Kemungkinan saya akan melakukannya. Setidaknya, saya akan dapat mengumpulkan beberapa kontribusi. Jika saya beruntung dan seorang penatua berpikir baik tentang saya, itu akan baik. Saya dapat melewati proses menjadi murid inti. Petik 2. Setiap orang memiliki aspirasi mereka sendiri dan King Sui tidak menganggap ini mengejutkan. Jika dia tidak memiliki warisan kuno, jika dia tidak memiliki semua yang dia miliki sekarang, dia mungkin akan memiliki celah yang sangat besar jika dibandingkan dengan Tian Jiange. Aku ingin tahu berapa banyak anggota keluarga kerajaan Divine Might Dynasty yang datang kali ini. King Sui melihat sekeliling dan melihat ada lebih dari 10 arena dan orang-orang berkumpul di sekitar masing-masing arena. Seharusnya ada sekitar 1.000 orang yang ambil bagian, dan lebih dari 10.000 orang datang untuk mendukung. Tian Jiange berkata sambil menunjuk orang-orang dari dinasti Divine Might. Kompetisi pertukaran semacam itu sangat santai dan gratis. Akan ada wasit untuk setiap arena. Seseorang pertama-tama akan melangkah dan kemudian orang lain akan menantang mereka. Yang pertama bisa memilih untuk menerima atau menolak tantangan. Bagaimanapun, setiap orang hanya akan memiliki satu kesempatan untuk gagal. Jika mereka kalah, mereka tidak akan bisa memasuki arena lagi. Orang di arena bisa menolak tantangan lawan, tetapi setelah menolaknya, yang pertama harus mundur. Begitu dia melakukannya, dia masih bisa terus menantang orang lain sampai dia kalah dalam pertempuran. Menjelang pagi, seorang lelaki tua mengumumkan dimulainya kompetisi di arena terbesar. Dia juga secara singkat membahas aturan kompetisi dan menginstruksikan bahwa seseorang tidak boleh dengan sengaja membunuh. Namun, cedera akibat kecelakaan yang menyebabkan kematian dianggap normal. Seseorang bisa mengakui kekalahan. Setelah peserta mengaku kalah, pemenang tidak diizinkan untuk terus menyerang. Pada awalnya, orang-orang dari Akademi Rahasia Surga akan memimpin dan kemudian anggota kerajaan dinasti Divine Might akan melangkah untuk menantang mereka. Selama seseorang memiliki daya tahan dan kemampuan yang cukup, dia bisa terus bertahan di arena. Namun, kemungkinan ini terjadi tidak terlalu tinggi. Yang membuat King Sui terkejut adalah bahwa Tian Jiange adalah orang pertama yang naik ke arena terbesar di dekat mereka. Sebelum dia melakukannya, dia menyapa King Sui. Berdiri di arena,
dia menangkupkan tangannya ke sekeliling dan kemudian berdiri di sana. Ada juga anggota Akademi Rahasia Surga di masing-masing arena lainnya juga. Meskipun ini adalah kompetisi pertukaran di antara generasi muda, orang-orang dari Akademi Rahasia Surga dan bangsawan Divine Might Dynasty tampaknya sangat menghargainya. Jelas bahwa ada banyak orang dengan status terhormat yang hadir. Bagaimanapun, generasi muda adalah harapan mereka untuk masa depan. Siapapun di antara generasi muda dapat berpartisipasi, bahkan mereka yang berusia 100 atau 200 tahun. Tian Jiange berusia 100 tahun lalu dan sekarang telah melampaui tanda berusia 100 tahun. King Sui melihat putri sulung, namun, dia duduk di posisi tinggi yang sangat jauh. King Sui juga melihat seorang nenek tua di sebelahnya dengan rambut putih tapi wajah awet muda. Mata nenek itu memancarkan keramahan dan kecerdasan, tetapi dia tidak memancarkan aura yang luar biasa. Itu seharusnya tuannya. Ketika King Sui melihat ke atas, putri sulung juga melihat ke arahnya. Nenek tua itu juga melihat ke atas, tampak sangat tenang. Ding! Suara logam terdengar dan King Sui berbalik untuk melihat kembali ke arena. Seorang pria berbaju perang sedang bertarung melawan Tian Jiange. Dibandingkan dengan saat mereka berada di kota Yan, Tian Jiange menjadi jauh lebih kuat. Lawannya memiliki tangan yang lebih rendah sejak awal tetapi Tian Jiange tidak melakukan serangan ganas. Setelah sekitar waktu untuk membakar setengah dupa, pihak lain mengambil inisiatif untuk mengakui kekalahannya. Tian Jiange mengucapkan terima kasih atas sparnya. AST 1221 yang pecundang akan patah satu tangannya, berani mengambil tantangan. Tidak peduli apa, keputusan Tian Jiange adalah keputusan yang cerdas. Mereka yang memimpin duluan cenderung tidak terlalu kuat. Ia meraih 3 kemenangan beruntun. Pada awalnya, lebih banyak orang akan memperhatikan juga. Dia mungkin mendapat perhatian orang-orang dari keluarga kerajaan Divine Might Dynasty. Kali ini, orang yang tampil adalah seorang wanita yang cukup cantik, dengan kecantikan yang dermawan dan dewasa. Kebanyakan orang dengan bakat yang baik akan cenderung memiliki struktur tulang yang baik, tubuh yang proporsional, dan kulit yang bagus. Inilah sebabnya mengapa tidak ada kekurangan wanita cantik dan pria tampan di antara para pembudidaya. Silahkan. Wanita itu tersenyum dan berkata kepada Tian Jiange saat dia naik. Silahkan. Tian Jiange menangkupkan tinjunya. Wanita itu sangat gesit, dengan gerak kaki yang fleksibel seperti kelinci kecil yang licik. Wanita itu memiliki senjata seperti cakar putih salju yang bersinar dengan cahaya neon, tampak sangat menarik. Ding! Senjata mereka bertabrakan dan tubuh Tian Jiange sedikit gemetar. Tubuhnya tampak sedikit aneh dan dia mundur selangkah sedikit tidak wajar. King Sui berhasil memperhatikan sesuatu. Dia merasa bahwa serangan wanita itu pasti memiliki kemampuan yang mirip dengan efek mati rasa. Jika itu King Sui, dia bisa menangkisnya dengan energi alamnya. Ada peningkatan jumlah orang dengan kemampuan unik saat mereka tumbuh lebih kuat. Pada level ini, siapa yang tidak memiliki jurus pembunuh sendiri? Tidak mengherankan bagi wanita ini untuk memiliki kemampuan seperti ini. Dia bahkan mungkin memiliki beberapa kemampuan lain yang bahkan lebih menakutkan. Pedang emosi langit. Pedang panjang Tian Jiange juga seputih salju dan sekarang mengeluarkan aura putih salju yang cemerlang dan tajam ke seluruh tubuhnya. Sangat cepat, mati rasa hilang dan gerakannya bahkan lebih halus dari sebelumnya. Lagu Pedang Langit. Pedang panjang Tian Jiange menciptakan suara berdenting yang seperti sebuah lagu. Ketika mendengarnya, moral seseorang akan meningkat dan itu juga melepaskan niat membunuh yang kuat. Jika orang biasa mendengarnya, ketakutan akan berkembang di hati mereka dan mereka tidak akan tenang. Namun, ketika Tian Jiange mendengar suara ini, darah di tubuhnya akan mendidih, seolah-olah darah segar seseorang menyala. Itu adalah kemampuan yang dapat mempotensi seseorang dalam waktu singkat, membuatnya lebih kuat dari sebelumnya. Cakar penarik jiwa. Wanita itu tidak menunjukkan tanda-tanda goyah. Dengan ayunan tangan kirinya, cakar lain muncul di tangannya. Ketika kedua cakar itu bentrok, suara renyah dan merdu seperti lonceng angin terdengar, mengalahkan dentang Tian Jiange dengan banyak. Suara merdu yang dia hasilkan adalah salah satu yang bisa menenangkan seseorang dan bahkan menyebabkan kantuk. Jiwa menawan. Saat Tian Jiange mengalami trans singkat, wanita itu bergerak. Dia secepat rubah dan cakarnya menyerang ke arah leher dan dada Tian Jiange, seolah-olah dia ingin membunuh. Apalagi cakarnya yang tajam bukanlah senjata biasa. Rasanya dia benar-benar bisa membunuh Tian Jiange. Ding-ding, Tian Jiange berusaha sangat keras untuk bertahan. Serangkaian suara logam padat terdengar dan bahkan manifestasi armor binatang iblisnya mengirimkan gelombang beriak. Jika bukan karena manifestasi armor binatang iblisnya, Tian Jiange akan mati berkali-kali. Akui kekalahanmu. Jika aku ingin membunuhmu, itu tidak akan sulit untuk dicapai.
Manifestasi armor binatang iblismu tidak akan mampu menangkis seranganku. Setelah memaksa Tian Jiange kembali, wanita itu tersenyum dan berkata. Tian Jiange juga merasa sangat tertekan. Dia tidak cocok untuk wanita ini, tetapi dia tidak ingin mengakui kekalahan. Sebenarnya sangat normal bagi seseorang untuk mengakui kekalahan dalam pertukaran sparring seperti ini. Adalah baik bagi seseorang untuk memahami perasaan terhina dan menggunakannya untuk mendorong seseorang menjadi lebih kuat. Saya tidak mengakui kekalahan. Anda bisa menjatuhkan saya dari arena atau membunuh saya. Setelah lama ragu, kata Tian Jiange. Mengapa? Wanita itu menatapnya, matanya berbinar. Aku tidak bisa melupakannya sendiri. Tian Jiange tersenyum pahit dan berkata sebelum secara bertahap mengangkat pedangnya. Apa gunanya? Wanita itu menggelengkan kepalanya dan manifestasi armor binatang iblisnya juga muncul. Itu terlihat sangat ringan. Jika seseorang tidak memberikan perhatian ekstra, akan sulit untuk mengatakan bahwa itu adalah manifestasi armor binatang iblis. Itu adalah sesuatu seperti jubah yang terbuat dari bulu rubah. Kilat rubah langit, korosi tulang menawan jiwa. Wanita itu tiba-tiba berlari ke arah Tian Jiange seperti ilusi. Cakarnya berkilauan dengan lampu warna-warni dan dia membawa serangkaian warna melamun saat dia melambaikan cakarnya di atas. Tian Jiange melihat serangan lawannya yang menakutkan namun indah dan mencoba menangkisnya. Namun, pada akhirnya, manifestasi armor binatang iblisnya menghilang dan cakarnya yang sedingin es berhenti di tenggorokan dan dadanya masing-masing. Cakar tajam itu bersinar dengan cahaya sedingin es, memancarkan niat membunuh yang tidak perlu diragukan lagi. Tian Jiange telah kalah. Dia memandang wanita itu dan berkata perlahan, saya kalah. Aku kalah dalam pertempuran. Dengan itu, Tian Jiange berbalik dan menuju ke bawah. Saya dipanggil Hu Yiya. Wanita itu berkata pada pandangan belakang Tian Jiange. Saya Tian Jiange. Ini adalah pertama kalinya saya di Akademi Rahasia Surga. Aku ingin tahu apakah kamu bisa membawaku berkeliling nanti. Wanita itu berkata dengan nada tenang. Tentu saja, Anda bisa datang mencari saya nanti. Aku akan ke sana. Tian Jiange menunjuk ke lokasi King Sui dan berkata. Bagus untukmu kakak. Memikirkan bahwa kamu dapat menarik keberuntungan dengan wanita bahkan dalam situasi seperti itu. King Sui melihat ke arah Tian Jiange dan berkomentar. Alangkah baiknya nasib wanita. Jika Anda mampu, maka pergi dan kalahkan dia. Tian Jiange berkata tanpa daya. Ini adalah putaran ke-8 wanita itu dan orang lain setelah Tian Jiange tidak seberuntung itu. Mereka yang tidak mengakui kekalahan akan menderita beberapa luka. Karena ini, banyak orang tahu bahwa dia tampaknya memperlakukan Tian Jiange sedikit lebih baik. Kemenangan berturut-turut wanita itu membawa sorakan keras dari banyak anggota keluarga kerajaan Divine Might Dynasty. Mereka semua bersorak untuknya. Ketika King Sui melihat penantang berikutnya, dia tertegun sejenak. Itu Tuan Muda Fu, sejak terakhir kali dia dengan cepat meninggalkan Aula Suci, mereka tidak pernah bertemu lagi sejak itu. Ketika King Sui melihat ke arah arena, Tuan Muda Fu kebetulan melihat ke arahnya juga. Kalian berdua punya dendam. Tian Jiange memandang King Sui dan bertanya. Kami punya sedikit masalah. King Sui berkata, tidak terlalu memperhatikannya. Dia adalah anggota dari Saint Child Band dan sekarang menjadi murid Elder Tianyi. Anda lebih baik menjaga penjaga Anda melawan dia. Seorang munafik seperti dia lebih buruk dari seorang penjahat. Tian Jiange mengertakkan gigi dan berkata. Ini membangkitkan rasa ingin tahu King Sui. Dia bisa merasakan bahwa pasti ada darah buruk antara Tian Jiange dan Tuan Muda Fu, dan itu tampaknya sangat misterius. King Sui bisa melihat bahwa mata Tian Jiange memuntahkan api saat dia melihat ke arah Tuan Muda Fu. Dan ketika Tuan Muda Fu memandang Tian Jiange, ada seringai di tatapannya. Ini, pacar baru kakak mungkin dalam masalah. King Sui melihat ke arena dan berkata dengan lembut. Selama bertahun-tahun, tidak ada wanita yang saya sukai memiliki akhir yang baik. Bahkan seorang wanita yang hanya memiliki lebih banyak kontak dengan saya. Tian Jiange terdengar sangat tidak berdaya. Mengapa demikian? King Sui memandang Tian Jiange. Dia memiliki hubungan darah dengan Saint Child Band Saint Child. Mereka adalah saudara. Aku adalah saudara dari pemimpin Sekte Lord. Selalu ada gesekan antara Lord Sek dan Saint Child Band tapi itu hanya kompetisi. Terkadang, hal-hal bisa benar-benar tidak bisa dipercaya. Tunangannya menyukai saya dan setelah Fu Yanting mengetahuinya, dia mengumumkan bahwa dia akan memastikan bahwa saya tidak akan pernah menikah dalam hidup ini. Wanita manapun yang bahkan sedikit lebih dekat denganku tidak akan menemui akhir yang baik. Tian Jiange tersenyum pahit dan menatap King Sui. Pertempuran di arena sudah dimulai. Tuan Muda Fu adalah Fu Yanting. Dia memegang dua belati pendek, yang mirip dengan cakar Hu Yiya.
Namun, kali ini, Fu Yanting yang mendorong Hu Yia. Kadang-kadang, belati pendek Fu Yanting tiba-tiba terulur dari lengan bajunya dan menebas manifestasi armor binatang iblisnya. Belati Fu Yanting menyayat bahu Hu Yia. Tidak hanya melukainya, tetapi juga membuatnya panik. Lagi pula, jika pakaiannya robek, dia mungkin bisa terekspos. Dua belati Fu Yanting seperti pedang algojo dan dia seperti kucing yang bermain dengan mangsanya. Kakak bela diri senior, akui kekalahan. Berhenti berkelahi dengan itu. Petik 2. Bagaimana orang ini bisa seperti ini? Menyiksa seorang wanita seperti ini. Dia benar-benar mempermalukan Akademi Rahasia Surga. Ini pasti akan memperburuk pertempuran berikutnya antara Heaven Secrets Academy dan Divine Might Dynasty. Bicaralah lebih lembut, Tuan Muda Fu adalah saudara Saint Child. Jangan biarkan dia mendengarmu. Jika tidak, kita akan berada dalam masalah besar. King Sui juga melihat tatapan bertentangan Tian Jiange. Lagi pula, banyak orang telah melihat bahwa wanita itu sepertinya menyukai dia sebelumnya. Yang paling penting, Tian Jiange merasa bahwa karena dialah dia berada dalam situasi seperti itu. Jika dia tidak bertemu dengannya atau berbicara dengannya, maka Fu Yanting tidak akan mengambil tindakan. Akui kekalahan. Tian Jiange menghela nafas dan berkata kepada wanita keras kepala di arena. Mengakui kekalahan. Jika dia ingin melakukan itu, mengapa dia menunggu sampai sekarang? Tian Jiange, apakah Anda merasa sedih untuknya? Apakah Anda merasa kesal? Hahaha. Fu Yanting terus menyerang tanpa terburu-buru, sesekali meninggalkan luka lain pada Hu Yia. Fu Yanting, jika kamu memiliki masalah denganku, maka arahkan padaku. Apa yang Anda lakukan adalah menciptakan masalah antara Heaven Secrets Academy dan Divine Might Dynasty. Apakah Anda tidak takut bahwa para tetua akan menyalahkan Anda? Tian Jiange berteriak. Kamu hanya tahu bagaimana berteriak di sana. Anda bahkan tidak bisa mengalahkan seorang wanita. Apa yang harus disalahkan? Dia tidak mengakui kekalahannya, jadi aku akan terus berjuang sampai dia mengakuinya. Apakah ada sesuatu yang salah dengan itu? Fu Yanting memandang Tian Jiange dan berbicara dengan jijik. Lanjutkan. Apa yang harus saya lakukan agar Anda berhenti? Tian Jiange menghela nafas dan berkata. King Sui akhirnya menyadari mengapa Tian Jiange dan wanita itu cocok. Keduanya sebenarnya sangat mirip, dan mereka juga mirip dengannya. Ini adalah perasaan yang dia dapatkan. Orang itu selain kamu sepertinya saudaramu. Kakak laki-laki itu sampah. Aku ingin tahu bagaimana harga adik laki-laki itu. Mengapa Anda tidak membiarkan dia menggantikan wanita ini untuk berkelahi dengan saya? Bagaimana menurut Anda? Fu Yanting memandang King Sui, tatapannya penuh dengan tantangan dan kekejaman. Tian Jiange tidak mengatakan apa-apa selain mengepalkan tangannya erat-erat. Sangat disayangkan bahwa dia bukan tandingan Fu Yanting. Selain itu, dia tidak lagi memiliki hak untuk naik ke arena. Tidak ada aturan dalam kompetisi pertukaran seperti itu sehingga mereka yang berasal dari pihak yang sama tidak dapat bertanding. Hanya saja meskipun tidak ada peraturan yang ketat, orang-orang dari pihak yang sama biasanya tidak akan saling menantang dalam situasi seperti itu. Biasanya mereka punya banyak waktu. Mengapa mereka harus bertarung di antara mereka sendiri di depan orang luar? Namun, kata-kata Fu Yanting membuat banyak orang di sekitarnya terkejut. Sekelompok pengecut, seperti sampah itu. Fu Yanting melemparkan pandangan menantang ke arah King Sui. Tidak apa-apa untuk bertengkar. Namun, agak kecil karena tidak ada hadiah. Bagaimana dengan ini? Yang kalah akan mematahkan satu tangan. Apakah kamu berani menerima tantangannya? King Sui muncul di arena. AST 1222 keberhasilan bintang 64. Serigala yang emas, kemenangan. King Sui berdiri diam di arena. Hal yang dia katakan membuat Fu Yanting sedikit terkejut. Tetapi dengan sangat cepat, dia tersenyum, tentu, mengapa tidak? Saya tidak berpikir lengan cukup. Mengapa kita tidak bertaruh pada dua saja? Saya pikir itu akan menjadi ide bagus, kata King Sui sambil tersenyum. Sekarang, banyak orang di bawah arena sedang berdiskusi sendiri. Fu Yanting adalah sosok yang cukup terkenal di Akademi Rahasia Surga. Biasanya, orang tidak akan berani memprovokasi dia. Tidak hanya dia memiliki saudara bela diri yang kuat, dia sendiri juga dianggap cukup tangguh. Tidak semua orang yang berbicara besar tidak berguna. Orang yang benar-benar tidak berguna masih akan memiliki sesuatu yang bisa dia banggakan. Hanya latar belakang keluarga atau orang-orang di belakang mereka tidak cukup untuk membuat seseorang menjadi sombong. Ya setidaknya, mereka tidak akan bisa tetap seperti itu untuk waktu yang lama. King Sui mungkin tampak menonjol tanpa memikirkan konsekuensinya dengan hati-hati.
Tapi dia sebenarnya tidak melakukannya karena marah setelah ditunjuk oleh seseorang dan disebut sampah. Secara alami, secara logis, dia akan merasa seperti itu. Tapi sekarang, alasan dia menonjol bukan karena ini. King Sui yakin bahwa dia akan mampu menanganinya bahkan sekarang. Putri sulung sudah menerobos. Apalagi pertempuran kali ini disaksikan banyak orang. Bahkan jika ada orang yang ingin melakukan hal buruk padanya, mereka harus berpikir dua kali sebelum melakukannya. Akademi Rahasia Surga mungkin longgar dengan aturannya tetapi masih memiliki disiplin. Ada beberapa aturan yang dinyatakan dengan jelas oleh akademi itu sendiri. Pertama, seseorang tidak akan pernah bisa menggertak orang lain hanya karena mereka lemah. Kedua, mereka tidak diizinkan untuk mencoba memenangkan pertempuran dengan angka. Last but not least, seseorang tidak akan pernah bisa membunuh seseorang melalui metode kotor seperti racun atau pembunuhan. Meskipun ada banyak masalah mengenai hukum modern ini, seperti yang dinyatakan di atas, semuanya akan baik-baik saja selama tidak ada yang menyadarinya. Itu juga karena King Sui tidak khawatir. Karena mereka ingin berurusan dengannya secara rahasia, mustahil bagi mereka untuk membuat kerumunan sebesar itu muncul. Selanjutnya, levelnya tidak berhasil memaksa mereka untuk mengirimkan kandidat terkuat mereka. Pada saat mereka menyadari kekuatannya yang sebenarnya, semuanya sudah terlambat. Hu Yiya sudah turun. Dalam perjalanannya ke arena, King Sui memberikannya beberapa bubuk salep obat emas dan berbisik padanya, ini adalah sesuatu yang kakak katakan untuk kuberikan padamu. Ayo mulai. Saya akan memberi Anda inisiatif untuk menyerang, kata Fu Yanting dengan murah hati. Tentu, aku tidak akan sopan kalau begitu. Saat King Sui selesai berbicara, dia mengoperasikan manifestasi armor binatang iblisnya. Pada saat dia mengayunkan pedang biduknya, sekelilingnya tertutup lautan. Segel gelombang awan pasang surut. Dia tidak ingin terus-menerus bergantung pada gajah naga sisik emas. Jika dia memanggilnya, dia pasti akan bisa langsung mengalahkan murid inti. Atau lebih tepatnya, bahkan orang-orang yang lebih kuat dari murid inti. Namun, itu akan mempengaruhi kekuatannya untuk tumbuh. Dia tidak akan menggunakannya kecuali benar-benar dibutuhkan. Kekuatan pengikatan air, gelombang mengerikan, menggulingkan gunung dan lautan. King Sui terus mengayunkan pedang biduk di tangannya. Dia juga mulai mengoperasikan formasi nebula surgawi. Ketika hal-hal ini terjadi, seolah-olah seluruh tubuhnya berada tepat di tengah bencana besar. Saat pertempuran dimulai, kedua belah pihak sudah naik ke udara. Baik King Sui dan Fu Yanting dikelilingi oleh lautan yang luas. Gelombang besar bisa terlihat terus-menerus menyerang mereka. Namun, itu tidak dapat mencapai jarak 3 meter di dalam Fu Yanting. Ada lingkaran cahaya tak terlihat di sekelilingnya, menghalangi ombak dan niat membunuh di sekitarnya. King Sui tidak merasa terkejut. Fu Yanting seharusnya memiliki sesuatu yang misterius dengannya, bahkan mungkin teknik bela diri yang misterius. Sama seperti dirinya, dia memiliki banyak rahasia yang tidak diketahui orang lain. Yang lain juga akan memilikinya. Sebenarnya setiap individu pasti memiliki rahasianya masing-masing. Satu-satunya perbedaan adalah tingkat rahasianya. Tetapi mereka semua memiliki satu kesamaan, karena telah dikatakan bahwa itu adalah rahasia, mereka pasti tidak ingin ada orang yang mengetahuinya. Sebuah rahasia tidak akan lagi menjadi rahasia begitu seseorang mengetahuinya. Bocah kecil, jika hanya ini yang bisa kamu lakukan, maka hari ini, sudah diputuskan bahwa kamu akan kehilangan kedua tanganmu. Fu Yanting bisa terlihat bolak-balik melewati ombak. Di setiap tempat yang dia lewati, ombak di sekelilingnya akan mundur seperti air pasang yang surut. Langkah naga berkeliaran. 9 langkah istana. Di dalam gelombang besar, King Sui seperti naga laut dalam. Dia membawa aura yang kuat bersamanya. Itu adalah kombinasi dari tirani dan kecerdikan. Mengikuti peningkatan kekuatannya, kekuatan gerak kakinya juga menjadi jauh lebih kuat. Kekuatannya adalah dasar untuk semua teknik bela diri dan posturnya. Kekuatan kasar sudah cukup untuk menghancurkan semua keterampilan. Di depan kekuatan absolut, semuanya tidak ada artinya. Tentu saja, Fu Yanting belum mencapai tingkat di mana dia bisa menghancurkan keterampilan King Sui dengan kekuatan kasar. Dari gerakan ini, orang sudah bisa mengatakan bahwa jika Fu Yanting tidak memiliki teknik membunuh yang kuat, dia bahkan tidak akan bisa berlarut-larut dalam pertarungan. Ki Kaisar. King Sui sadar bahwa dia perlu menggunakan metode tercepat dan paling tirani untuk menghadapi lawan seperti ini. Dia perlu membuatnya merasa benar-benar putus asa dan tidak mampu menghadapi kenyataan. Pengurangan 20% dalam kekuatan benar-benar cukup untuk membuat Fu Yanting menangis. Sebelum dia berhasil pulih dari keterkejutan, King Sui telah melanjutkan untuk mendaratkan pukulan lain dengan pedang biduknya. Dia juga dengan cepat membuang cambuk naga api primordialnya.
Cambuk semacam ini hampir cocok dengan gerakan seni bela diri King Sui sebelumnya. Dia segera mencambuknya ke arah Fu Yanting. Berdiri di depan kekuatan yang sangat besar dengan kekuatan yang menakutkan, Fu Yanting berada dalam situasi yang sulit dan memberikan segalanya untuk menghindari mereka. King Sui tercengang. Dia lupa bahwa sudah ada peningkatan yang signifikan dalam kekuatannya. Sekarang, kekuatan mentahnya sudah bernilai sekitar 47 nimbus. Secara alami, kekuatannya akan jauh lebih kuat dari sebelumnya. Fu Yanting hanya murid inti, dia tidak memenuhi syarat untuk King Sui bahkan untuk menjaga matanya. Dia sekali lagi mengayunkan pedang biduk. Pengurungan teratai surgawi ke-9. Kelopak besar yang tampak seperti teratai yang baru saja mekar muncul. Itu bersinar dengan cahaya terang dan hanya dalam waktu singkat, itu sudah mengelilingi Fu Yanting di tengahnya. Namun, Fu Yanting berjuang di dalam kelopak. Kelopak emas bergetar kuat, menyebabkan King Sui merasa terguncang. Dia yakin Fu Yanting akan memiliki sesuatu yang bisa menahannya, bahkan mungkin sesuatu yang bisa dia gunakan untuk memantulkan serangan energi roh. Formasi nebula surgawi. King Sui tiba-tiba mengatur nebula di dalam lautan kesadarannya. Hanya saja gerakannya yang kuat kali ini mengejutkan King Sui sejenak. Dia telah mencoba lebih dari 100.000 kali dalam mengatur bintang 64 dengan sedikit atau tidak berhasil. Sebelumnya, dia secara tidak sadar mengatur bintang 64 menggunakan formasi 77 Divine Nebula tetapi pada saat dia memindahkannya, dia merasa seolah-olah seluruh tubuhnya benar-benar meledak. Itu benar-benar berhasil pada saat seperti ini. King Sui tidak punya waktu untuk merasakan perubahan di dalam tubuhnya. Dia segera mengaktifkan formasi Nebula Divine, tanpa mengetahui apakah dia mengaktifkan formasi Nebula Divine 77 atau 88. Setelah itu, telapak tangan besar muncul di atas Fu Yanting. 7 telapak tangan besar bergabung menjadi satu dalam sekejap. Selanjutnya, King Sui melihat gambar nebula di atas telapak tangan yang sangat besar. Itu adalah gambar 8 trigram nebula yang mendalam. Merusak. King Sui tiba-tiba menekan, One Hand Cover Sky. Ekspresi putus asa melintas di mata Fu Yanting. Sebuah cahaya putih muncul dari tubuhnya. Kali ini, bahkan lebih terang dari sebelumnya, sedemikian rupa sehingga cahaya itu sendiri mulai terlihat agak padat seolah-olah sangat terkonsentrasi. Saat King Sui menyaksikan ini, dia mengoperasikan energi rohnya secara maksimal dan menekannya tanpa menahan sama sekali. Bang! Sebuah suara besar datang melalui. Jantung panggung berada dalam kondisi yang benar-benar terpelintir dan hancur. Di sana, bahkan besi surgawi akan tercabik-cabik. Meskipun Fu Yanting memiliki cahaya putih untuk melindungi dirinya sendiri, dia masih terpesona dengan menyedihkan. Dia bahkan menyemburkan seteguk darah segar. King Sui mengangkat langkahnya dan perlahan berjalan menuju Fu Yanting. Setelah itu, dia perlahan mengangkat tangannya dan sekali lagi membentuk gerakan One Hand Cover Sky. Bocah kecil, kaulah yang memaksaku melakukan ini. Jangan salahkan aku untuk itu. Keluarlah, serigala matahari emas. Tatapan kejam melintas di mata Fu Yanting. Dia sekali lagi mundur. Saat dia melakukan itu, serigala besar dengan baju besi bersisik emas dengan ukuran 100 meter muncul. Setelah itu, ia menembakkan seteguk True Yang Flame ke langit. Itu semua adalah bola api. Mereka segera membombardir jejak telapak tangan King Sui yang sangat besar secara berurutan. King Sui tercengang. Itu adalah serigala matahari emas. Dia telah melihat informasi tentang binatang iblis ini dari intel binatang iblis yang kebetulan dia temui belum lama ini. Serigala yang emas adalah serigala peliharaan matahari. Mereka mengolah teknik perendaman matahari dan juga pelet yang emas. Semua serangan mereka mengandung True Yang Force. Tidak hanya True Yang Fire mereka yang kuat, mereka juga memiliki kekuatan fisik yang menakutkan. King Sui mengamati binatang iblis lawan. Itu harus dalam keadaan di mana itu hampir akan mencapai usia dewasa. Namun, dalam hal kekuatan, itu harus hampir sekuat bayi naga api. Jika King Sui mengandalkan dirinya sendiri, kemungkinan besar bahkan melindungi dirinya sendiri juga akan menjadi masalah. Dia masih tidak tahu bagaimana kinerja formasi Nebula 88 Divine. Tapi dia bisa merasakan kekuatan yang mendalam dan misterius dari One Hand Cover Sky miliknya dari sebelumnya. Rasanya seolah-olah tidak ada yang tidak bisa diatasi. Tetapi pada saat ini, serigala matahari emas yang sangat besar di sisi yang berlawanan sudah menyerang ke arahnya dengan kecepatan yang luar biasa cepat. Yang terpenting, binatang iblis ini sangat cerdas. Selain kedua mata serigala itu terlihat garang, ada juga semacam tatapan licik di dalamnya. Itu adalah binatang yang sangat licik. Serigala yang emas, Fu Yanting memang diberkati dengan keberuntungan.
Untuk berpikir bahwa dia akan memiliki saudara seperti anak suci. Sebelum ini, saya hanya mendengar bahwa untuk keselamatannya, anak suci menggunakan pil binatang suci tingkat tinggi untuk membantunya menjinakkan serigala yang emas. Semua orang dari bawah berteriak kaget ketika serigala yang emas muncul. Anak suci bisa mencapai ini dengan mudah. Tetapi bagi kami, itu adalah sesuatu yang tidak akan pernah bisa kami capai bahkan jika kami telah menghabiskan hidup kami dengan bekerja keras. Jangan merasa sedih lagi. Siapa pemuda ini? Untuk berpikir bahwa dia mampu mengalahkan Fu Yanting. Sayangnya, Fu Yanting adalah seseorang dengan kepribadian, dia sama sekali tidak akan melepaskan pemuda ini dengan mudah. Saya merasa bahwa pemuda ini mungkin akhirnya terbunuh karena kesalahan. Pada saat pria ini menyebutkan kata-kata, dibunuh karena kesalahan, dia mengepalkan giginya dengan sangat keras. Hai, pemuda ini juga dianggap jenius super lainnya. Ini sangat sia-sia. Orang jenius memang ditakdirkan untuk jatuh. Setiap hari, ada banyak jenius yang berpisah dengan dunia ini. Semakin pintar, semakin tinggi kemungkinan mereka mati muda. Namun, untuk semua yang Anda tahu, pemuda ini mungkin datang dengan senjata pembunuh yang mengejutkan sendiri. Lagi pula, mengingat dia sekuat ini, dia pasti memiliki dukungan yang sangat kuat juga. Untuk semua yang Anda tahu, itu mungkin lebih kuat daripada kekuatan di belakang Fu Yanting. Petik 2. Sulit tapi saya berharap pemuda ini akan mengalahkan Fu Yanting. King Sui tidak berani melepaskannya. Bagaimanapun, dia bukan tandingan serigala yang emas, oleh karena itu, dia segera memanggil gajah naga sisik emas. Suara yang menyerupai dengusan naga yang sangat besar serta terompet gajah terdengar. Setelah itu, gajah naga segera berdiri di depan serigala matahari emas. Serigala yang emas ketakutan. Tapi memang, King Sui tidak akan menahan diri hanya karena itu. Membunuh. King Sui memerintahkan gajah naga sisik emas untuk membunuh serigala yang emas. Jika dia tidak salah, kemungkinan besar serigala yang emas telah melakukan banyak hal buruk sebelumnya. Pedang berlian Ki. Gajah naga sisik emas mengunci serigala yang emas dengan pedang Ki berwarna merah darah. Penghindaran berlian seketika, serangan gajah naga ganas. Vajra menaklukkan setan. Ki Kaisar. Serangan gajah naga yang ganas. King Sui mengoordinasikan dirinya dengan gajah naga sisik emas dan melepaskan serangkaian serangan kekerasan terus-menerus. Kekuatan mereka berbeda 1 kali lipat atau lebih. Setelah semakin melemah, bahkan jika serigala yang emas adalah spesies langit dan bumi yang bermutasi, ia juga langsung dibombardir sampai mati. Baru setelah itu King Sui membuat gajah naga sisik emas menatap Fu Yanting. Aku mengaku kalah. Fu Yanting berteriak dengan cepat. Tentu, putuskan sendiri kedua tanganmu. Atau apakah Anda lebih suka saya melakukannya? King Sui tersenyum dan berkata, saudaraku, setiap orang membuat kesalahan, Anda harus belajar untuk memaafkan mereka bila memungkinkan. Apa yang saya katakan beberapa saat yang lalu hanyalah lelucon. Kami berdua adalah orang dari Akademi Rahasia Surga, tidak ada gunanya saling menekankan, kata Fu Yanting serius dengan sikap yang mulia. Ini adalah pertama kalinya King Sui melihat seseorang dengan wajah yang begitu tebal. Banyak orang dari bawah sudah lama mulai mengkritiknya. King Sui menjawab perlahan, karena kita sudah menyetujuinya sebelumnya, kamu harus bertanggung jawab dan mengakui kekalahan. Aku akan membiarkan gajah nagaku membantumu. Sebelum ini, kami hanya berbicara tanpa benar-benar memikirkan masalah. Apakah Anda memiliki bukti? Bisakah Anda menemukan saksi? AST 1223 tidak ada alternatif. Kekuatan kurungan, ketangguhan, Saint Child Band yang kejam. Saya saksinya. Tian Jiange berteriak dari bawah. Kamu adalah saudaranya. Teman dan anggota keluarga tidak diperbolehkan menjadi saksi. Jika ini diizinkan, saya akan dapat membuktikan bahwa saya tidak pernah menyebutkan apapun tentang menerima taruhan. Wajah Fu Yanting tidak terlihat merah, jantungnya juga tidak berdebar kencang. King Sui sangat mengagumi pencapaiannya dalam hal tidak tahu malu. Yang lain tidak punya nyali untuk membuktikannya. Fu Yanting pasti akan menggali kuburan leluhur siapapun yang berani membuatnya kehilangan tangannya. Orang-orang yang selamat akan merasa seolah-olah mereka sudah mati. Tian Jiange di sisi lain, tidak benar-benar takut padanya. Namun, dia benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa. King Sui, lupakan saja. Pada saat ini, putri tertua yang melihat dari kejauhan berbicara. Dia mengamati sekeliling dan menyadari bahwa hanya dia yang bisa mendengarnya. Ia menatap putri bingung. Putri tertua menganggukkan kepalanya padanya. King Sui tahu bahwa dia tidak akan bisa melepaskan tangannya hari ini. Tapi itu tidak berarti bahwa King Sui akan melepaskannya.
Alasannya karena dia menyadari bahwa orang seperti Fu Yanting pasti tidak akan mengakui kekalahan dengan mudah. Langkah naga berkeliaran. 9 langkah istana. Kamu pengganggu besar. King Sui angkat bicara. Sambil berbicara, dia dengan cepat mengeluarkan jarum emas dan menusukkannya dengan cepat ke telinga dan kepala Fu Yanting sambil memegang lengan Fu Yanting dengan tangannya yang lain. Dari pandangan orang lain, King Sui mungkin tampak seperti sedang mencoba untuk mematahkan lengan Fu Yanting. Namun, hanya King Sui sendiri yang tahu apa yang dia lakukan. Dia tidak tahu apakah orang lain bisa mengetahuinya tetapi gerakannya sangat tidak jelas. Sangat tidak jelas sehingga tidak ada yang bisa mengetahui apapun tentangnya. Alasannya karena jarum emas yang tipis seperti kulit sapi tidak meninggalkan bukti apapun. Bahkan Fu Yanting sendiri tidak merasakan apa-apa. Kamu berani. Kamu meremehkan Akademi Rahasia Surga. Fu Yanting berteriak keras. Lupakan saja, dia sudah mengaku kalah. Mari kita selesaikan dendam yang kalian berdua pegang satu sama lain suatu hari nanti. Pria tua yang menjadi hakim itu melangkah maju dan berbicara pada saat ini. Fu Yanting tersenyum pada King Sui sebelum turun ke arena. Dia menunjukkan wajah yang tampak seolah-olah dia adalah orang yang memenangkan pertempuran. Tapi sebenarnya, hanya Fu Yanting yang tahu bahwa hatinya berdarah. Serigala yang emas sudah mati. Dia sudah memutuskan bahwa dia pasti akan membunuh orang ini. Namun, dia tidak menyadari bahwa King Sui sudah menyentuhnya. Benda yang disuntikkannya adalah jarum pencari kehidupan 9 yang. Selama King Sui merasa perlu, dia bisa membuat Fu Yanting mati mendadak tanpa bergerak. Tapi dia tidak menemukan sekarang menjadi waktu yang tepat. King Sui tidak berminat untuk terus berjaga-jaga di arena. Dia juga akan menuju ke arena. Biasanya, tidak ada yang mau menantangnya karena gajah naga sisik emasnya meledak ke tempat kejadian. Meskipun dia meninggalkan panggung, dia tanpa sadar telah membantu secara signifikan meningkatkan kehormatan Akademi Rahasia Surga. Hari ini, dapat dianggap bahwa dia telah secara resmi menanam benih kebencian di dalam Fu Yanting atau mungkin, bahkan Saint Child Band. Selanjutnya, itu ditanam dalam-dalam. Setidaknya dia sudah mempermalukan Saint Child Band. Semakin kuat suatu organisasi, semakin banyak perhatian yang akan mereka tunjukkan terhadap reputasi mereka. Oleh karena itu, suatu hari akan datang ketika King Sui dan Saint Child Band mencoba mencekik satu sama lain sampai mati. Mayoritas orang berpikir bahwa King Sui akan segera menghilang. King Sui turun ke arena. Tian Jiange menepuknya dengan gembira, "Saudaraku, kamu memang sangat kuat. Anda melanggar Saint Child Band karena saya, tetapi jangan khawatir, setidaknya saya dapat menjamin bahwa mereka tidak akan mencari masalah dari Anda. Bisakah kamu menjamin itu?" King Sui tersenyum. "Untuk saat ini, orang-orang kuat dari Saint Child Band tidak mungkin datang mencarimu. Saya percaya bahwa Anda akan menangani kentang goreng kecil itu dengan cukup mudah." Tian Jiange sangat senang. Tentu saja, melihat Fu Yanting dimakan kosong adalah sesuatu yang paling dia nantikan. Selanjutnya, serigala yang emas yang dibanggakan dan paling diandalkan Fu Yanting sekarang telah mati. Ini adalah kerugian yang signifikan baginya. Tian Jiange tidak menanyakan apapun seperti mengapa dia tidak memutuskan lengan Fu Yanting. Sebelumnya, meskipun dia mengatakan bahwa dia bisa menjadi saksi, itu hanya berarti dia tidak takut pada Fu Yanting. Dia tidak benar-benar mendukung King Sui melepaskan tangannya. Ini karena jika King Sui benar-benar melakukan itu, akan sangat sulit bagi King Sui untuk tetap hidup. Tian Jiange sadar bahwa pasti akan ada orang yang menghentikan King Sui jika dia benar-benar ingin melepaskan tangannya. Misalnya, pemimpin Blazing Wind Veranda, Saint Child atau wanita yang diincar kakak laki-lakinya. Dia tahu betapa kuatnya Saint Child. Dia pasti tidak akan membiarkan King Sui memutuskan lengan Fu Yanting. "Kalau begitu, saya minta maaf sebelumnya atas masalah yang ditimbulkan pada saudara," kata King Sui secara resmi. Itu juga merupakan hal yang baik untuk memiliki beberapa teman yang membantunya pada saat seperti ini. Saat ini, dia masih sangat lemah. Tapi yang dia senangi adalah dia masih memiliki gajah naga sisik emas. Setidaknya tidak ada master kelas 4 atau orang-orang di bawahnya yang bisa mengancamnya. Ditambahkan bahwa dia memiliki Ki Kaisar. Gajah naga sisik emas jelas merupakan keberadaan yang tak terkalahkan di antara seluruh kekuatan master tingkat 4 negara bagian. "Kami bersaudara. Tidak perlu bagi Anda untuk menjadi begitu formal dengan saya. Apalagi seluruh masalah kali ini dimulai karena saya," Tian Jiange menjelaskan sambil tersenyum. Dia tidak tahu bahwa sebelum ini, sudah ada perselisihan antara King Sui dan Fu Yanting. Banyak orang penasaran mengapa King Sui tidak terus berada di atas panggung bahkan setelah dia menang. Meski begitu, tidak ada yang mengomentarinya.
Para pemenang memiliki hak untuk memilih apakah mereka ingin bertahan atau tidak. King Sui hanya naik sekali untuk kompetisi kali ini. Namun, banyak orang sudah mengingat King Sui di benak mereka. Bukan hanya karena gajah naganya yang tangguh, itu juga karena King Sui sendiri telah membuktikan dirinya sangat kuat. Beberapa tetua dari akademi juga menyukai masa depan King Sui. Sayangnya, itu terganggu oleh Saint Child Band. Jangan remehkan Saint Child Band. Itu adalah geng yang bahkan beberapa tetua dari Akademi Rahasia Surga tidak akan berani memprovokasi. Tidak ada yang mencari King Sui, yang merupakan sesuatu yang dia inginkan. Sekarang, dia sudah membuang niatnya untuk menjadikan sesepuh itu sebagai gurunya, apalagi dia kemungkinan besar bisa membuang para tetua ini jauh di belakang begitu dia memperbaiki kekuatan di dalam tubuhnya. King Sui pergi sebelum kompetisi berakhir. Dia pasti akan membunuh orang seperti Fu Yanting. Bahkan, itu harus segera. Hari ketika dia menjadi mampu adalah hari di mana Fu Yanting meninggal. Baik gadis kecil dan King Sui pergi sementara Yan Jinyu dan putri ketujuh tetap tinggal. Pada saat mereka kembali ke kediaman mereka, King Sui mengeluarkan gajah naga sisik emas dan pergi ke alam Valet Jade Immortal. Dia ingin melihat situasi saat ini. Di tengah pertempuran, dia bisa merasakan bahwa bintang 64 telah ditempatkan di tempat yang seharusnya. Selanjutnya, dia juga telah melihat 8 gambar kosmik trigram dari jejak Golden Buddha Palem yang dia lepaskan. Dia membenamkan dirinya dalam lautan kesadarannya. King Sui memperhatikan bahwa lautan nebula menjadi jauh lebih besar lagi di dalam lautan kesadarannya. Nebula lainnya secara resmi memisahkan diri dari 64 bintang. Bintang emas itu tepat di tengah 64 bintang. Itu memancarkan cahaya keemasan yang melimpah, sangat terang, namun tidak keras. 88 Formasi Nebula Surgawi. King Sui mengaktifkannya secara instan dan merasakan perubahan kekuatannya hanya untuk menemukan dirinya bingung sekali lagi. Kekuatannya tidak berubah. Itu hanya meningkat sedikit. Formasi 77 Divine Nebula membantu meningkatkan serangan energi roh sebanyak 1 kali lipat tetapi formasi 88 Divine Nebula terus mempertahankannya hanya 1 kali lipat. Ini hanya berarti bahwa dibandingkan dengan formasi sebelumnya, tidak ada banyak peningkatan. Dalam keraguan, King Sui menggunakannya beberapa kali hanya untuk mendapatkan hasil yang sama. Setelah mencobanya berkali-kali, King Sui tidak punya pilihan selain menghadapi kenyataan. Kekuatan formasi nebula surgawi 88 dan 77 adalah sama. Tapi apa gunanya gambar 8 trigram? King Sui berhenti hanya memikirkan kekuatan dalam eksperimennya kali ini. Perlahan, dia menyadari masalah dengan formasi nebula 88 Divine. Meskipun tidak secara langsung meningkatkan kekuatan serangan energi roh, itu membantu membuat energi roh di dalam lautan kesadaran lebih berlimpah. Juga, dalam hal ketangguhan serta kekuatan kurungannya, mereka berdua menjadi lebih kuat lebih dari 1 kali lipat. Misalnya, jika King Sui menggunakan formasi 88 Divine Nebula pada saat dia menggunakan kekuatan terkurung dari telapak Buddha emas besar 9 gelombang, dia dapat membuat kekuatan kurungan dari jejak telapak tangan emas yang tampak seperti teratai emas untuk naik 1 kali lipat. Dan juga, tanaman merambat iblis yang haus darah telah menjadi jauh lebih keras. Dengan ketangguhan yang baik, ia akan lebih mampu menjebak lawannya. Oleh karena itu, ketangguhan adalah salah satu aspek terpenting dari pohon anggur iblis yang haus darah. Alam Valet Jade Immortal tidak naik kelas. King Sui tidak terlalu kesal tapi jauh di lubuk hatinya, dia masih merasa sedikit tertekan. Sudah lama sejak dia terakhir meningkatkan ranah. Mungkinkah dia benar-benar membutuhkan seorang wanita untuk meningkatkannya? Siapa yang bisa dia cari? Buah misterius terakhir juga telah disempurnakan menjadi cairan spiritual dan dikonsumsi. Sekarang, King Sui merasa sedikit tidak berdaya dalam hal meningkatkan alam Valet Jade Immortal. Dia menghela nafas panjang dan melanjutkan kultivasinya. King Sui juga menyempurnakan harta sihirnya. Jika mereka mampu menerobos, kekuatan gajah naga sisik emas sekali lagi akan mengambil lompatan besar lagi. Waktu untuk buah nirvanik matang sudah dekat. Burung api telah menjaga tempat itu selama beberapa hari. Biasanya, itu hanya akan berperilaku seperti ini pada saat buah akan matang. Dia juga sangat bersemangat untuk hari ketika burung api memiliki transformasi lain. Saat ini, kekuatan laba-laba iblis berkepala 6 juga cukup tangguh. Itu sangat cerdas. Suara metalik, lembut, dan tidak dewasa itu juga perlahan-lahan menjadi dewasa. Sekarang, sepertinya semakin terdengar seperti suara seorang wanita muda. King Sui merasa itu sangat aneh, alasannya karena sekarang, laba-laba setan berkepala 6 hampir sama cerdasnya dengan gajah naga sisik emas. Seorang iblis abadi, King Sui merasa bahwa di masa depan,
laba-laba iblis berkepala 6 ini mungkin akan menjadi setara dengan iblis abadi. Alasan mengapa pikiran aneh seperti itu muncul di King Sui adalah karena kecerdasan yang dimiliki oleh laba-laba iblis berkepala 6 ini. Tetapi ketika dia mengingat fakta bahwa peri abadi harus berada di kelas dewa palsu, dia menemukan pikirannya benar-benar tidak masuk akal. Sangat cepat, kompetisi persahabatan antara Heaven Secret Academy dan Divine Might Dynasty berakhir. Yang mengejutkan King Sui adalah bahwa Tian Jiange dan Hu Yiya telah menjadi pasangan. Meskipun saat itu, King Sui dapat mengatakan bahwa Hu Yiya menyukai Tian Jiange, dia tidak pernah berpikir bahwa Tian Jiange akan merasakan hal yang sama untuknya. Memang, lebih mudah bagi wanita untuk mengejar pria daripada sebaliknya. Hanya sodokan lembut akan dengan mudah memecahkan penghalang di antara mereka dan menjalin hubungan. King Sui tidak benar-benar merasakan apapun untuk kompetisi persahabatan kali ini. Awalnya, dia ingin mengintip kekuatan generasi muda dari dinasti Divine Might tetapi dia segera kehilangan minat karena penampilan Fu Yanting dan pertarungan yang mereka lakukan. Kejadian itu menyebabkan dia hanya merasa bahwa dia hanya ingin menerobos secepat mungkin dan memperbaiki kekuatan dalam dirinya. Hal paling tidak layak yang bisa terjadi adalah seseorang yang berakhir hancur setelah berjaga-jaga di atas gunung emas. Namun 1 bulan lagi berlalu. Tiba-tiba, sekelompok orang datang ke rumah King Sui. Ada lebih dari 10 dari mereka. Seluruh bulan ini berlangsung sangat tenang. Begitu sunyi sehingga bahkan King Sui sendiri merasa sulit untuk percaya. Hari ini, setidaknya 50 orang menyerbu ke rumahnya segera. Di antara mereka, ada senior dan juga anak muda. Tapi dengan sekali pandang, King Sui sudah tahu bahwa kelompok itu dipimpin oleh 2 orang. Ini adalah 2 pria tua dengan tubuh yang seimbang. Salah satunya mengenakan gaun berwarna biru sedangkan yang lainnya mengenakan gaun abu-abu muda. King Sui tidak memperhatikan mereka hanya karena mereka berdiri di depannya. Sebaliknya, itu karena aura mereka yang terasa sedalam lautan. Anak muda, alasan mengapa kita datang tanpa diundang hari ini adalah untuk mendapatkan kembali sesuatu yang menjadi milik kita. Pria tua bergaun biru itu sedikit mengernyitkan alisnya. Tapi dengan sangat cepat, dia melepaskannya. Apa yang ingin kamu dapatkan kembali? Apa yang sangat penting bagimu untuk pergi sejauh mengumpulkan kekuatan sebesar itu? King Sui mengisyaratkan gadis di belakangnya untuk pergi. Kami adalah orang-orang dari Saint Child Band. Saint Child telah memberi kami perintah untuk datang dan mendapatkan kembali sesuatu darimu. Pria tua dengan gaun abu-abu yang berdiri di samping dengan tenang menatap King Sui. Mata lelaki tua itu tampak terlalu suram. Benda apa? King Sui bertanya dengan bingung. Sebuah lengan Anda. Seperti sebelumnya, lelaki tua itu masih menatap King Sui dengan sangat tenang. AST 1224 aku miliknya, perubahan situasi, sebuah lengan Anda. King Sui menemukan nada tenangnya sangat menjengkelkan. Saint Child telah membuat mereka datang untuk mengambil lengannya. King Sui tidak dapat merasakan kekuatan kedua orang tua itu, maka dia tidak yakin apakah gajah naga sisik emas bisa mengalahkan musuh. Namun, King Sui punya firasat buruk. Alasannya karena banyak orang tahu bahwa serigala yang emas dibunuh oleh gajah naga sisik emas. Mereka harus menyadari seberapa kuat serigala yang emas itu. Artinya karena mereka berani datang hari ini, mereka tidak terlalu peduli dengan gajah naga sisik emas. Paling tidak, kedua pria tua ini seharusnya tidak lebih lemah dari gajah naga sisik emas. Saat King Sui memikirkan hal ini, dia merasa sedikit tertekan. Dia khawatir kedua lelaki tua itu akan jauh lebih kuat daripada gajah naga sisik emas. Oleh karena itu, hari ini, dia benar-benar harus melarikan diri atau menunggu seseorang datang menyelamatkannya. Haruskah dia meminta Tian Jiange atau Putri Sulung untuk datang dan menyelamatkannya? Siapa di antara mereka yang bisa datang dan membantunya mengatasi bahaya yang ada? Alasannya adalah bahkan jika dia berhasil membunuh orang-orang ini hari ini, dia tetap tidak akan bisa merasa damai. Lain kali, Saint Child Band pasti akan mengirim seseorang yang lebih kuat. Sekarang, King Sui merasa bahwa dia melakukan hal yang benar dengan melakukan trik jarum pada saat itu. Pergi sekarang. Dengan begitu, setidaknya Fu Yanting masih memiliki kesempatan untuk hidup. Jika tidak, dia akan segera mati. Saya ingin tahu apakah pada saat itu, anak suci Anda yang disebut akan membiarkan kalian pergi, kata King Sui dengan tenang. Apa katamu? Aku bertanya padamu apakah kekuatan hidup Fu Yanting berkurang sedikit demi sedikit. Jika kamu ingin dia hidup, menghilanglah sekarang. King Sui berhenti bersikap sopan begitu dia tidak melihat niat baik dari orang-orang ini. Karena mereka sudah tidak menghormatinya, mengapa dia masih harus bertahan dengan mereka? Kamu anak nakal yang kurang ajar.
Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa Anda benar-benar tak terkalahkan hanya karena binatang iblis? Ikutlah dengan kami hari ini dan sembuhkan Pangeran Fu, jika tidak, kami akan mengantarmu ke sana. Dengan begitu, Anda pasti akan merasakan kepahitan. Pria tua bergaun abu-abu itu maju selangkah dan mengunci King Sui dengan kinya. Jika kalian berani menyentuhku, Fu Yanting pasti akan mati. Pada saat itu, kalian akan menjadi orang yang bertanggung jawab untuk itu. Saya sadar bahwa kalian telah mencari cukup banyak alkemis dan dokter baru-baru ini. Anda memutuskan apakah akan percaya atau tidak, kata King Sui dengan nada acuh tak acuh. Tangan lelaki tua bergaun biru itu bergetar. Orang tua lainnya di sisi lain, dia sepertinya bertanya dengan rekan-rekannya tentang hal itu. Saat King Sui melihat ekspresi mereka, dia sudah tahu bahwa dia tidak perlu bertarung hari ini. Tepat pada saat ini, Putri Sulung datang dengan sekelompok orang. Pergilah, jika suatu saat hal seperti ini terjadi lagi, aku tidak keberatan membunuh kalian semua. Untuk berpikir bahwa kalian berani bahkan meletakkan tangan pada laki-laki saya. Kata-kata Putri Sulung mengejutkan kedua lelaki tua itu. King Sui merasa bingung, aku suaminya, ayo pergi. Kembalilah dan katakan padanya bahwa aku memandang rendah dia. Putri Sulung berkata dengan nada acuh tak acuh. Sekelompok orang menuju ke sini dengan agresif, namun pergi dengan ekor di antara kaki mereka. Melihat mereka pergi, gadis kecil itu berbalik dan masuk ke kamarnya. King Sui di sisi lain, mengalihkan pandangannya ke wanita cantik itu setelah melihat gadis kecil itu. Sekarang, sepertinya dia menjadi lebih kuat. Ini adalah firasat. Sebenarnya, intuisi manusia adalah hal yang cukup menakutkan. Terima kasih. Untuk berpikir bahwa sebagai pria saya perlu dilindungi oleh seorang wanita. King Sui mengungkapkan senyum tak berdaya. Apa yang salah? Apakah Anda memandang rendah wanita sekarang? Putri Sulung memandang King Sui dengan alisnya dirajut. Mengapa saya memandang rendah wanita? Bahkan, saya menghormati mereka. Mereka yang terhebat. Seperti ibuku, dia juga seorang wanita. King Sui tidak pernah berpikir bahwa wanita ini akan merasa sangat sensitif tentang ini. Sepertinya kamu adalah seorang chauvinis. Saya tidak tahan. Putri Sulung pergi ke King Sui dan menunjukkan senyuman padanya. Aroma femininnya yang samar namun lembut mengalir ke hidung King Sui. Saat dia mengangkat kepalanya dan melihat wajah wanita ini, itu sangat dekat dengan wajahnya, dia cantik sampai-sampai jiwanya sendiri berpotensi direnggut olehnya. Kecantikannya bukanlah jenis kecantikan yang menggoda. Berlawanan dengan itu, dia merasa lebih seperti peri, peri yang telah turun ke dunia fana. Dibandingkan dengan Ye Jiange, kecantikannya cenderung lebih ke kecantikan biasa. Namun, aura bangsawan-bangsawan pada dirinya sangat menekan. King Sui memiliki perasaan enggan untuk mengalihkan pandangannya ketika dia melihat matanya yang indah itu. Selain berbagi tatapan dengan wanita di sekitarnya, dia hampir tidak berbagi tatapan dengan orang lain, terutama jika itu untuk waktu yang lama. Mata adalah jendela hati seseorang. Melalui mata seseorang, seseorang akan dapat melihat fluktuasi hati mereka. Namun, King Sui tidak dapat mengetahui bagaimana perasaan Putri Sulung. Selain itu, ada juga hal seperti berbagi tatapan dengan mata satu sama lain. Rasanya seperti dua hati yang saling bertabrakan. King Sui menggelengkan kepalanya dengan ringan dan menghindari kontak mata dengannya. Apakah kamu tahu tentang Raja Iblis? King Sui ingat wanita yang kuat itu dan bertanya dengan santai. Putri Sulung di sisi lain jelas tidak tahu mengapa dia menanyakan pertanyaan ini tiba-tiba. Dia masih menjawab, saya belum pernah melihatnya sebelumnya. Tapi aku pernah mendengar tentang dia. Sebenarnya, saya merasa wanita ini sangat kuat. Misalnya, Putri Sulung, saya dulu berpikir bahwa wanita akan tetap membutuhkan pria meskipun mereka sangat kuat. Tapi sekarang, saya tidak yakin apakah cara yang saya pikir masih benar. King Sui tersenyum dan berkata, apakah kamu mencari pemukulan? Apakah Anda mengatakan bahwa tidak ada yang menginginkan saya dan saya tidak memiliki kepribadian feminin sama sekali? Putri Sulung bertanya dengan marah. Dia yang tampak secantik peri tampaknya sangat jijik dengan pertanyaan-pertanyaan ini. Jantung King Sui tanpa sadar mulai berdetak lebih cepat. Dia terpesona oleh kecantikannya. Tidak heran kedua pemimpin dari Saint Child Band dan Lord Sek akan jatuh cinta padanya. Tidak hanya dia terlihat cantik dan anggun, dia terlahir menawan. Wanita seperti ini adalah yang paling fatal bagi pria. Legenda mengatakan bahwa mereka mampu meremas seorang pria benar-benar kering. Konon wanita seperti ini mampu membuat pria berebut terus-menerus di ranjang hingga menjadi sekam kering. Selain itu, mereka tidak akan pernah menunjukkan gejala seperti kelelahan atau kelemahan di tengahnya. Kenapa kamu berpikir begitu? Saya menyadari sepenuhnya bahwa ada banyak orang yang memiliki niat buruk terhadap Anda.
Anda adalah salah satu wanita paling cantik yang pernah saya lihat, King Sui terkekeh. Untuk beberapa alasan yang dia sendiri tidak jelas, dia merasa seolah-olah sedang menggoda putri sulung. Melihat sisi dirinya ini juga merupakan pemandangan yang langka. Ah, aku lupa, kamu punya beberapa istri yang cantik. Sepertinya kamu benar-benar baik dengan wanita. Putri sulung telah melihat potret di Chen sebelumnya. Dia juga melihat Yu Ruyan. Dia tidak bisa membantu tetapi melihat King Sui 2 kali. Dia menemukan bahwa satu-satunya hal baik tentang King Sui adalah dia tidak terlalu mengganggu. Tetapi ketika dia memikirkannya lebih dalam, dia menyadari bahwa hanya ada sedikit pria yang tidak membuatnya kesal. King Sui tidak mengatakan apa-apa. Dia tidak ingin mengikat dirinya dengan pertanyaan ini. Oleh karena itu, dia tersenyum dan berkata, "Ayo duduk di sana dan berbicara tentang hal-hal tentang Saint Child Band dan Lord Sek." King Sui membuat teko teh dan duduk bersama putri sulung di sebuah paviliun di halaman. Sebenarnya, itu tidak seperti yang dikatakan rumor. Saya hanya bertemu Saint Child 2 kali dan durasi di mana kami bertemu satu sama lain tidak lebih lama dari waktu dupa. Pria itu benar-benar misterius. Dia memegang posisi yang sangat tinggi di akademi. Legenda mengatakan bahwa suatu hari dia mungkin menjadi pemimpin Akademi Rahasia Surga, kata putri sulung. Apakah dia benar-benar kuat? King Sui sangat penasaran dengan kekuatan lawannya. Dia benar-benar kuat. Ada yang mengatakan bahwa dia berusia 200 tahun, ada yang mengatakan dia berusia 500 tahun. Dia terlihat sangat muda tetapi saya tidak yakin seberapa kuat dia. Putri sulung menjelaskan kepada King Sui. Apakah kekuatannya melebihi Master Negara kelas 5? Saya tidak tahu. Meskipun saya baru saja mencapai kekuatan Master tingkat 5 tingkat pemula, saya tidak tahu apa kekuatan terbesar yang dapat dicapai oleh Guru Negara tingkat 5. Hal-hal yang diturunkan dari masa lalu telah terbukti benar-benar tidak akurat. Oleh karena itu, Master Negara benar-benar tidak lain adalah gelar. Pada akhirnya, masih harus dilihat siapa yang kuat. Putri sulung tidak berusaha menyembunyikan apapun di depan King Sui. Semakin jauh kemajuan dalam kultivasi mereka, semakin sulit bagi mereka untuk terus naik kelas. Setiap kali mereka naik ke kelas baru, akan ada peningkatan yang signifikan. Sementara orang dengan kultivasi rendah mungkin merasa sangat mudah untuk menerobos, setiap kali mereka melakukannya, peningkatan yang ditunjukkan tidak signifikan dari sudut pandang seorang ahli. Pada saat mereka mencapai tingkat Master Negara, setiap kenaikan akan menandakan peningkatan kekuatan yang sangat besar. Semakin jauh mereka maju, semakin menakutkan jumlah kekuatan yang meningkat. Tetapi sama, itu akan lebih sulit untuk ditembus. King Sui, kamu masih harus tetap berhati-hati. Meskipun saya telah muncul kali ini dan orang itu mungkin memberi saya beberapa wajah, saya rasa masih akan ada orang yang mencari masalah dengan Anda karena Anda secara tidak langsung telah menamparkan Saint Child. Tidak apa-apa jika Anda membunuh mereka tetapi hal-hal tidak akan sesederhana jika Anda menamparkan mereka. Mereka tidak akan membiarkan semuanya berjalan begitu saja. Putri sulung menunjukkan sedikit kekhawatiran ketika dia melihat King Sui. Putri sulung pergi. Tidak lama kemudian, Tian Jiange datang. Dia tampak agak malu, King Sui, saya sudah memberitahu saudara saya tentang kejadian itu. Dia akan membicarakan masalah ini dengan Saint Child Band. Saya tidak pernah berharap hal-hal terjadi begitu tiba-tiba. Tidak apa-apa selama kamu punya hati untuk itu. King Sui tersenyum ketika dia menyuruh Tian Jiange untuk duduk. Akulah yang tidak kompeten. Saya tidak memiliki banyak pengaruh di Lord Sek. Sejujurnya, bahkan bertemu saudaraku sendiri bukanlah tugas yang mudah. Saya perlu mencari orang untuk membantu saya menyampaikan pesan. Meski begitu, mereka mungkin telah berjanji untuk membantu menyampaikan pesan, tidak diketahui apakah pesan itu benar-benar akan diteruskan ke saudaraku. Tian Jiange menghela nafas dan mengakui situasinya. Saudaraku, aku akan merasa seperti kamu menganggapku sebagai orang luar jika kamu mengatakannya seperti itu. Kami berteman dengan berbagi hati satu sama lain. Bahkan, saya bisa merasakan saudara, bahwa Anda bukan orang palsu. Sebenarnya, King Sui tidak pernah berencana untuk mengandalkan Sekte Lord. Jika dia mempercayakan harapannya kepada orang lain, itu sama saja dengan dia menyerahkan nyawanya ke tangan seseorang. Jika Anda ingin sesuatu dilakukan, lakukan sendiri, daripada mengandalkan orang lain, mengapa tidak mengandalkan diri sendiri? Apa yang kamu rencanakan? Tian Jiange agak khawatir dengan keselamatan King Sui. Jangan khawatir, aku akan baik-baik saja. Guru Sun Fe baru saja datang belum lama ini. Oleh karena itu, orang-orang dari Saint Child Band sedikit banyak akan menjauh untuk saat ini. Bagaimanapun, saya masih seseorang dari Blazing Wind Veranda. Saat King Sui berbicara sampai titik ini, dia ingat kata-kata mendominasi putri sulung dari sebelumnya, dia adalah laki-laki saya.
King Sui merasa sangat aneh tentang hal itu. Aku tahu Fu Yanting, tidak mungkin dia membiarkan semuanya begitu saja. Bahkan jika saudaranya tidak terlibat dalam masalah kecil seperti itu, Fu Yanting akan mencoba memikirkan cara untuk berurusan dengan Anda. Dia tidak seperti saya. Dia masih memegang posisi yang cukup terhormat di Saint Child Band. Banyak prajurit kuat yang bersedia membantunya melakukan banyak hal. Tian Jiange mengungkapkan ekspresi pahit saat dia berbicara sampai titik ini. Saudaraku, jika Anda memiliki kekuatan yang mirip dengan Fu Yanting, saya ingin tahu apakah Anda akan dipromosikan ke posisi yang lebih tinggi di Sekte Lord. King Sui bertanya setelah berpikir sejenak. Dalam dunia seni bela diri, tak perlu dikatakan bahwa hanya yang kuat yang akan dihormati. Kesampingkan fakta bahwa saudaraku adalah pemimpin Sekte Lord. Bahkan tanpa hubungan seperti ini, begitu saya menjadi lebih kuat, posisi saya di sana juga akan menjadi jauh lebih tinggi. Kami adalah saudara. Tidak peduli apa yang terjadi di masa depan, setidaknya untuk saat ini, kita adalah saudara. Ini adalah untuk Anda. Itu pasti sangat membantumu. King Sui mengeluarkan mutiara garis darah emas valet dan memberikannya kepada Tian Jiange. Tiba-tiba, King Sui merasa ingin menarik Tian Jiange ke sisinya. Dia telah melakukan beberapa interaksi dengan orang ini akhir-akhir ini dan merasa bahwa dia adalah orang yang pantas untuk dikenal. Dia sadar bahwa dia dapat membantunya meningkatkan kekuatannya secara signifikan dalam waktu singkat. Ditambahkan bahwa dia memiliki 9 pelet emas surgawi. Begitu dia mengambil mutiara garis keturunan emas valet dan membiarkan garis keturunan emas ungu mengubah sifat tubuhnya, dia yang awalnya sudah jenius akan memiliki otoritas yang cukup tinggi untuk berbicara di Sekte Lord. AST 1225 pelet emas 9 surga yang terlewatkan, tahap kesempurnaan hebat untuk tubuh emas 9 yang membuka lapisan surgawi ke-8 dari alam valet jade immortal. Tian Jiange tidak berdiri pada upacara. Dia melihat King Sui, lalu membuka botol porselen dan menelan mutiara garis darah emas valet. Tindakan ini menunjukkan bagaimana dia mempercayai King Sui. Meskipun melakukan ini tidak dianggap banyak, itu membuat kedua belah pihak merasakan ketulusan yang mereka miliki untuk satu sama lain. Sirkulasikan kekuatanmu dan sempurnakan. King Sui mendesaknya. Tian Jiange tidak berani menunjukkan penundaan dan dengan cepat mengedarkan kekuatannya untuk memperbaikinya. Dia sekarang tahu apa itu dan secara alami sangat gelisah. Di dunia ini, ada terlalu sedikit orang yang memiliki garis keturunan unik dan orang-orang itu memiliki pencapaian yang luar biasa. Namun, bahkan jika hanya ada sedikit orang yang dilahirkan dengan garis keturunan yang unik, harta yang memungkinkan seseorang untuk mengubah garis keturunan mereka tetap ada. Mutiara garis keturunan emas valet adalah salah satunya. Dalam keadaan normal, mencerna pelet emas 9 surga ini masih membutuhkan waktu. Namun, mutiara garis darah emas valet yang mendominasi tidak hanya menanam setetes darah emas valet di tubuhnya, itu juga mengubah efek obat dari pelet emas 9 surga. Dalam waktu singkat, Tian Jiange mengalami transformasi yang mengubah hidup. Dia membuka matanya dan melihat bahwa King Sui tersenyum dan mengangguk padanya. Saat ini, mengucapkan terima kasih di antara mereka hanya akan membuatnya terasa seolah-olah mereka sangat jauh. Saudaraku, aku akan dipromosikan sebagai murid inti dalam 2 hari ini. Setelah menjadi murid inti, saya akan mendapatkan beberapa status di Sekte Lord. Paling tidak, saya akan dapat mengambil bagian dalam beberapa hal tentang Sekte Tuan. Tian Jiange mengatupkan giginya sedikit dan berkata, tidak perlu terburu-buru. Jangan khawatir, aku akan baik-baik saja. Yang perlu saya fokuskan saat ini adalah bekerja untuk menjadi lebih kuat. Saudara, hal yang sama berlaku untuk Anda. Daripada mengandalkan orang lain, lebih baik mengandalkan diri sendiri. King Sui tahu bahwa Tian Jiange pasti hidup di bawah perlindungan kakak laki-lakinya. Jika dia tidak bisa menyingkirkan belenggu ini, pencapaiannya akan dibatasi. Merupakan hal yang baik untuk memiliki kakak laki-laki yang kuat tetapi juga karena ini kakak laki-lakinya menjadi bayangan yang tak tertandingi di dalam hatinya. Seolah-olah dia telah dikurung. Meski kandangnya sangat besar, tetap saja ada batasan yang diterapkan padanya. Ketika Tian Jiange mendengar kata-kata King Sui, dia menjadi linglung sebelum wajahnya berubah. Butuh waktu lama sebelum dia menghela nafas panjang dan menatap King Sui dengan sinar di matanya. Dia tersenyum dan berkata, saya tidak akan berdiri pada upacara dengan Anda. Kamu akan selalu menjadi saudaraku, untuk selamanya. Mendapatkan uang itu mudah, tetapi mencari jodoh itu sulit. Saya harap kita akan selalu menjadi belahan jiwa, tetap bersaudara. King Sui tersenyum dan menatap Tian Jiange. Kami akan. Mari bekerja keras bersama. Masa depan yang baik akan datang kepada kita. Meskipun King Sui mengatakan itu,
dia masih menyimpan sedikit keegoisan. Manusia adalah makhluk yang egois, yang cenderung membantu seseorang yang dekat dengannya daripada berpihak pada akal sehat. Karena itu, dia ingin membuat ikatan. Tentu saja, apakah itu bisa dipertahankan atau tidak di masa depan adalah hal lain sama sekali. Tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Selain itu, sebagian besar alasan King Sui masih mencari teman. Itu juga dianggap mendirikan pangkalan. Semua orang berharap memiliki orang-orang yang mendukung mereka. Saat menghadapi musuh, seseorang akan berharap ada orang lain yang berdiri bersama dengannya. Saat ini, King Sui hanya bisa berharap bahwa Saint Child tidak akan menentangnya. Atau lebih tepatnya, berharap levelnya saat ini tidak dianggap serius oleh Saint Child. Ini akan memberi King Sui waktu untuk mengembangkan dirinya. Selain itu, dia berharap apa yang dikatakan Putri Sulung akan berguna dan Tian Jiange juga dapat sedikit membantunya. King Sui akan mampu menangani kebanyakan orang. Dia memiliki cincin batu suci giok surgawi, 9 langkah benua dan 9 langkah istana. Bersama dengan level gajah naga sisik emasnya saat ini, tidak banyak orang yang bisa menghentikannya jika dia ingin melarikan diri. Namun, tidak ada yang suka melarikan diri, terlihat melarikan diri dengan ekor di antara kedua kakinya seperti tersesat. King Sui membuka kotak di tangannya. Itu adalah pelet emas 9 surga yang diberikan Tian Jiange sebelum dia pergi. Tian Jiange memiliki 2 di antaranya. Dia mengambil 1 untuk dirinya sendiri dan meninggalkan yang lain untuk King Sui. Tian Jiange memberitahu King Sui bahwa ini diberikan kepadanya oleh kakak laki-lakinya dan merupakan pil obat yang sangat langka. Setiap orang hanya bisa minum 1 pil sekali. Namun, efeknya mungkin luar biasa bagi sebagian orang, sementara itu hampir tidak signifikan bagi orang lain. Tentu saja, ini semua relatif, karena semua orang akan merasa bahwa pelet emas 9 surga sangat kuat setelah mereka mengambilnya. King Sui melihat botol giok di dalam kotak. Hanya melihat cahaya berkilauan yang dipancarkan botol itu, dia tahu bahwa itu adalah sesuatu yang sangat berharga. Dia membukanya dan melihat ada pil obat yang tipis dan panjang seperti kepompong sutra. Itu seukuran ibu jari dan memiliki warna emas yang memancarkan ki spiritual yang kuat. Teknik penglihatan surgawi. Pelet tulang emas 9 surga. King Sui tercengang. Ini bukan pelet emas 9 surga. Dia sepertinya telah memperhatikan sesuatu dan dengan cepat membaca. Itu adalah pil obat misterius yang dapat meningkatkan bakat dan bakat pengguna. Itu bisa mempotensi seseorang, memungkinkan tingkat pengguna yang tumbuh lebih kuat meningkat pesat dalam waktu singkat. Itu memiliki efek yang sangat baik pada orang-orang dengan tulang yang kuat. Jika digunakan dengan Requiem Grace, akan ada kejutan yang tak terduga. Dia telah mengambil barang orang lain yang terlewat dan menemukan dirinya sebagai harta karun. Inilah yang dirasakan King Sui saat ini. Setelah dia memanggil gajah naga sisik emas, dia langsung memasuki alam Valet Jade Immortal. Dia ingin mencobanya. Pelet tulang emas 9 surga ini bisa menjadi sesuatu yang bisa mengubah takdirnya. Dia memiliki perasaan yang sangat kuat tentang hal itu. Kali ini, itu sangat kuat. King Sui memiliki Requiem Grace, yang merupakan sesuatu yang baru saja dia tinggalkan di sana setelah dia membelinya dari benua tengah sejak lama. Dia tidak berharap itu akan berguna baginya sekarang. Setelah dia menyesuaikan tubuhnya dengan kondisi optimalnya, King Sui mengambil pelet tulang emas 9 surga, yang diikuti oleh esensi rumput Requiem. Tubuh emas 9 yang King Sui berada pada tahap kesuksesan besar dan tulangnya sudah berwarna emas. Pil obat ini memiliki efek yang lebih besar pada orang dengan tulang yang kuat. Dia merasa tulangnya pasti bisa dianggap kuat. Sangat cepat, dia bisa merasakan perubahan di tubuhnya. Tulangnya tampak meregang dan warnanya menjadi lebih kemasan. Perasaan yang bukannya tidak nyaman tapi terasa aneh menyebar di tubuhnya. Tulangnya telah berubah lebih emas dari sebelumnya. Mereka tampaknya sedikit lebih tebal dan lebih kuat, yang tampak lebih kuat. Energi di tulangnya masih berangsur-angsur meningkat. Perlahan, tulang emas itu menghadirkan perasaan tembus pandang. Seolah-olah ada sesuatu yang hancur, sebuah eksistensi yang seperti emas murni kecil tampak melonjak melalui kerangkanya, yang segera memasuki kesadarannya. Targetnya adalah bintang emas dalam kesadarannya. Tubuh emas 9 yang mencapai tahap kesempurnaan yang luar biasa. Sebuah petunjuk akan muncul dalam kesadaran King Sui dan dia merasa bahwa suara cahaya dari sebelumnya mirip dengan dia menerobos batasan. Itu pasti pembatasan tubuh emas 9 yang dan dengan demikian, sekarang berada pada tahap kesempurnaan yang luar biasa. King Sui hanya merasa bahwa dia dipompa dengan kekuatan yang luar biasa. Dia tidak memiliki kesempatan untuk merasa terkejut ketika kesadarannya juga mengalami perubahan yang luar biasa karena tabrakan naga emas kecil itu.
Baik tingkat kultivasi dan energi rohnya telah meningkat pesat. Perubahan kesadarannya membuat King Sui tiba-tiba merasakan fluktuasi yang sangat kuat dan familiar. Itu setelah naga emas kecil memasuki bintang emas. Bintang emas saat ini terletak di tempat istana Niwan berada sebelumnya. King Sui tiba-tiba membuka matanya dan melihat ke sekeliling alam valet jade immortalnya. Kegembiraan melintas di matanya saat dia menemukan dirinya berada di dunia yang lebih luas yang lebih dari 10 kali lebih besar dari sebelumnya. Itu telah naik level. Lapisan surgawi ke-8 dari alam valet jade immortal. King Sui tidak menyangka akan naik level sekarang. Satu pelet emas 9 surga, atau lebih tepatnya, pelet tulang emas 9 surga, tidak hanya membiarkan tubuh 9 emasnya mencapai kesempurnaan yang luar biasa, itu bahkan meningkatkan alam valet jade immortalnya. Karena naga emas kecil bertabrakan dengan bintang emas dalam kesadarannya, alam valet jade immortal naik level. Untuk beberapa kali sebelumnya, dia hanya bisa mencapai terobosan berkat para wanita. Inilah mengapa King Sui selalu berpikir bahwa meningkatkan alam valet jade immortal akan selalu terkait dengan wanita. Bahkan sampai sekarang, dia masih tidak yakin. Itu karena kali ini, naik level masih terkait dengan energi rohnya. Kultivasi duo juga bisa meningkatkan energi roh seseorang, jadi sulit untuk mengatakannya. Namun, peningkatan ini menunjukkan bahwa naik level dari alam valet jade immortal tidak hanya mungkin melalui wanita. King Sui tidak terburu-buru untuk memeriksa baja prasasti. Kolam di masa lalu sekarang bisa disebut danau. Itu terlalu besar. Ikan hitam, penyu obat emas, kerang tua, ikan trout pelangi, dan lainnya sekarang semuanya tersebar. King Sui awalnya berpikir bahwa kolam itu semakin padat. Namun, sekarang tiba-tiba menjadi sebesar danau dan sangat dalam. Kedalamannya beberapa ratus meter tetapi airnya sangat jernih sehingga dia bisa melihat dasar danau. Itu adalah pemandangan yang sangat indah. Saat dia berdiri di sebelah danau besar, King Sui menjadi tenang dan kemudian melihat sekeliling. Ia menyadari bahwa luas lahan sudah bertambah dan sepertinya ada penambahan baru. King Sui berjalan menuju baja prasasti untuk melihat seperti apa tingkat ke-8 alam valet jade immortal dan hal-hal baru apa yang ada di sana. King Sui langsung menuju ke bawah di mana deskripsi untuk level ke-8 ditulis. Level 8 alam valet jade immortal, tidak terkunci. Melihat ini, King Sui menghela nafas lega. Alam valet jade immortal telah naik level. Melihat beberapa kata ini membuat gelombang besar kebahagiaan tumbuh dalam dirinya. Dia kemudian mengangkat kepalanya untuk mencari hadiah untuk level 8 alam valet jade immortal. Dihadiahi dengan musim semi kehidupan. King Sui melihat beberapa kata dengan linglung. Setelah dia menatapnya untuk waktu yang sangat lama, dia yakin dia tidak melakukan kesalahan. Meskipun dia tahu bahwa hadiah untuk alam valet jade immortal level 8 jelas tidak biasa, dia masih terkejut dengan musim semi kehidupan. Hanya dari namanya, dia bisa tahu bahwa itu adalah eksistensi yang kuat. Seharusnya mata air yang bisa memulihkan kehidupan, menyembuhkan berbagai penyakit dan membersihkan racun. Salah satu yang bisa meningkatkan umur seseorang dan bisa membawa manfaat besar bagi tubuh. Meskipun King Sui tidak melihat musim semi kehidupan, indranya mengatakan kepadanya bahwa efek yang akan ditimbulkannya pasti luar biasa. Hadiahi satu pohon buah iblis kuno. Dibutuhkan 1000 tahun untuk mekar, 1000 tahun untuk berbuah, dan 1000 tahun untuk matang. Setiap kali, 10 buah iblis akan diproduksi dan itu hanya bisa diambil oleh binatang iblis. Setiap binatang iblis hanya bisa memakan waktu satu setiap 100 tahun dan itu bisa meningkatkan kemampuan binatang iblis itu banyak. Hadiah 10.000 tahun ramuan obat, bunga redwood, ramuan tianlan, rumput pengosongan emosi, rumput patah hati. Ada beberapa puluh varietas, semuanya 10.000 tahun. King Sui bahkan melihat beberapa ramuan obat yang dibutuhkan untuk Golden Fragrance Jade. Seperti yang diharapkan, hadiah untuk alam valet jade immortal level 8 sangat luar biasa, semua ramuan obat berusia 10.000 tahun dan masih dalam masa pertumbuhan. Dapat dikatakan bahwa selain tempat-tempat unik tertentu, mereka sulit didapat. Hadiahi 10 ikan abadi. Mereka memiliki kegunaan khusus. Hadiahi 4 loches. Mereka memiliki kegunaan khusus. King Sui sangat senang. Bahkan jika dia mungkin tidak tahu bagaimana menggunakan beberapa dari mereka dan nama mereka aneh, itu tidak menghalangi suasana hatinya yang bahagia. Melihat berbagai hadiah, masing-masing dari mereka bisa membuat orang menjadi gila. King Sui membaca sampai akhir tetapi tidak ada perubahan rasio waktu di alam valet jade immortal dengan dunia luar. Dia tidak tahu apakah dia harus senang atau kesal. Setiap kali dia datang, itu akan menjadi 100 hari. Jika seseorang tidak memiliki tekad, akan sulit untuk bertahan. Jika dia tidak menghabiskan 100 hari,
itu akan terasa sia-sia. Namun, kekecewaan King Sui di area ini masih lebih kuat. Jika waktunya bertambah, dia dapat memilih untuk menghabiskan lebih sedikit waktu berkultivasi dan memiliki lebih banyak waktu untuk mengelola dan mengontrol. Waktu yang bisa dia habiskan di alam Valet Jade Immortal masih 6 jam.